Kalau Mbak Zoya bisa merumuskan sebuah kecerdasan seksual, kompetensinya apa aja Mbak? Yang kadang-kadang menghancurkan banyak pasangan gitu ya. Jadi sexual intelligence itu perlu expectation bahwa oke, aku punya ekspektasi begini sexually. Itu harus didiskusikan, dan ketika mendiskusikannya tolong pisahkan bahwa oke sayang, kita akan membicarakan ini as a sexual fantasy. Artinya apa yang aku umumkan nih ke kamu dan apa yang kamu umumkan ke aku ini adalah keinginan-keinginan fantasi kita yang tidak boleh punya batasan. Termasuk untuk bertanya, what can I do to make you feel good and feel sexy? Hubungan seks itu kan untuk bikin anak, bikin enak dan jalin relasi gitu ya. Secara psikologis ada dua level gitu ya. Satu itu adalah level pleasurable, yang paling tinggi hierarkinya itu adalah level satisfaction. Kalau di level yang namanya kenikmatan ini itu tentang orgasm, tapi level hierarki yang paling tinggi satisfaction itu adalah you feel loved, you feel sexy, you feel good about yourself. Itu adalah level di mana you enjoy your sex life with or without orgasm. Nah, di level satisfaction itulah yang sebenarnya kita cari kan. Queen itu mencari level itu. Anggaplah yang nonton di sini tidak pernah belajar psikologi, tidak punya edukasi seksualitas, dan masih terlimitasi dengan religion dan juga cultural. Tapi mereka di satu sisi juga mau mempelajari seksualitas diri sendiri. Apa sih Mbak yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang queen? I like this. Boundaries. Kalau pernah tahu ada satu penelitian cinta. Cinta itu expired pada saat bulan ke-18. Feeling is not fact. Ya, perasaan itu bukan fakta. Ada kalanya perempuan diajarkan untuk jadi princess cantik, lemah lembut, dan menunggu diselamatkan. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang kita nggak cuman ingin dimanja, bukan kita ya, wanita-wanita ini, kata istri saya. Kita ingin berdaulat, kita ingin jadi queen yang tahu siapa dirinya, tahu apa yang dia mau, dan tahu bagaimana menikmati hidupnya, termasuk tubuhnya. Karena being a queen bukan cuma soal power, tapi juga pleasure. Bukan cuma soal karir dan kontrol, tapi juga koneksi dan kesadaran diri. Hadir penuh sebagai diri sendiri, sadar, utuh, dan nggak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. From pleasing to living. Hari ini kita akan ngobrol sama seseorang yang berani ngomongin hal-hal yang sering kita simpan dalam-dalam. Tentang seksualitas, tentang harga diri, dan tentang bagaimana perempuan bisa berdaulat penuh atas tubuh dan pilihannya. Temanya kali ini How to be a Queen, not Princess. From Pleasing to Living bersama the Queen of Sexologists and Psychologists Indonesia, Zoya Amirin. Yeay. Halo, welcome Mbak. Terharu banget, monolognya keren banget. Nih biar teman-teman audiens kita bisa paham Mbak konteksnya obrolannya apa. Karena kan Mbak udah sering tampil juga gitu kan, dan kita pengen menawarkan perspektif yang berbeda, terutama gitu di masa perempuan-perempuan zaman sekarang kan pengen jadi berdaya nih gitu. Iya. Tapi at the same time kalau di TikTok tuh masih kayak banyak yang mau jadi princess treatment, harusnya tuh cowok itu yang memprovide wanita dan segala macam. Sedangkan zaman sudah berubah balik lagi. So, Mbak, kalau aku boleh memulai diskusi ini, aku mulai dulu ya sayang. Silakan. Oke, jadi ngomongin soal princess and queen gitu ya. Kalau menurut Mbak Zoya, dari konteks psikologi dan terutama relasi, itu apa sih Mbak definisi dan bedanya? Oke, kalau misalnya dari definisinya gitu ya, kalau princess itu lebih sering dideskripsikan menunggu sifatnya gitu, menunggu untuk diselamatkan ya, waiting to be saved. Terus dia gitu juga princess itu lebih kayak jadi saya mesti gimana dong gitu ya, saya mesti diajarin, kalau nggak diajarin saya nggak bisa dan sebagainya gitu ya. Jadi terus for some reasons princess itu juga lekat dengan istilah mereka tuh katanya relatif lebih lemah lembut gitu ya. Tapi itu kayaknya harus dipertanyakan deh gitu ya soal lemah lembutnya. Tapi kayak lebih banyak menunggunya, tidak ada inisiatif yang cukup jelas gitu ya. Dan merasa ini yang agak-agak mungkin mencemaskan gitu ya, entitled to be treated special.
gitu ya. Jadi agak-agak tipis sama narsisistik ya, Oke, baik-baik oke. gitu ya. Sementara kalau queen itu lebih berdaya. Yang paling membedakan antara princess dan queen ini adalah mereka-mereka yang banyak membuat keputusan. Jadi kayaknya kalau mau dilihat antara princess dengan queen itu benar-benar banyak campuran antara energi feminin dan maskulin gitu ya. Jadi ekspresif, diri assertively itu kan adalah energi feminin. Lalu bagaimana kita making decision gitu, membuat keputusan, berdaya, menjemput bola gitu ya, doing something about our life gitu ya. Terus hal-hal yang cenderung lebih aktif, sementara kalau princess itu lebih banyak kualitas-kualitas yang cenderung pasif atau menunggu gitu. Interesting. Balik lagi ke mungkin pertanyaanku adalah ada hubungannya nggak sih Mbak dengan victim mindset? Karena kan cenderung kalau tadi kita growing up mungkin sebagai anak kecil biasa di-provide juga sama orang tua, sehingga kita belum tahu how to switch our mentality menjadi orang yang mandiri lah simpelnya. Dan pada akhirnya ngomongin dari sisi relasi, aku lihat patternnya itu banyak yang akhirnya blaming one another gitu kan, blaming pasangan, yang akhirnya mungkin disebut juga sebagai victim mindset. Nah, ada hubungannya nggak sih Mbak victim mindset dan blaming ini dari kacamata menurut Mbak Zoya, mentality princess dan queen tadi? Harusnya sih itu adalah dua hal yang berbeda. Even ini princess ya, kalau queen sih udah pasti berbeda ya gitu. Karena hampir tidak mungkin kalau misalnya queen attitude itu play victims lah gitu istilahnya. Tapi princess juga jangan lupa loh, ini lebih tentang entitlement si perempuan ini, bukan tentang dia menempatkan dirinya sebagai victim. Ini dua hal yang berbeda saya ngelihatnya ya. Karena kenapa? Kalau misalnya si princess ini dia merasa loh, aku tuh spesial, aku tuh berhak gitu ya. Makanya saya bilang ada mungkin kayak ada karakteristik narsisisnya lumayan gitu ya. Dia merasa ada entitlement bahwa I'm something special gitu, so I deserve to be treated special, which is kita semua spesial kan sebenarnya. Kita juga layak diperlakukan dengan adil gitu ya, dengan baik ya, of course lah gitu. Tapi khusus untuk princess, mereka tuh bukannya lebih kepada, kalau penilaian saya tuh bukan lebih kepada mentality victims, tapi lebih pada mentality kenapa kamu gak memperlakukan saya baik, saya loh sespesial ini gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya menilai diri berlebihan gitu ya. Jadi skornya mungkin sekian, tapi dia merasa enggak kok gitu, I'm more special than what you think I am gitu ya. Tapi padahal nilai diri seseorang itu kan benar-benar sangat tergantung pada bagaimana caranya dia mengekspresikan emosinya secara sehat, tentang bagaimana dia menjalin relasinya, apakah dia juga memiliki kemampuan yang asertif gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang dianggap bahwa since gua punya quality ini, it means I'm a princess, so I deserve to be treated like that. Jadi itu bukanlah mentality victims, justru saya melihatnya. Saya melihat mentality entitlement yang ada di situ. Si paling merasa berhak. Ini menarik. Aku ada satu pertanyaan pendalaman lagi Mbak. Karena di sosial media, sebelum nanti kita bahas feminin dan masculine energy, ramai banget tuh kan. Ramai juga ngomongin soal NPD. Wah, ini unfortunately aku sih sangat menyayangkan karena sebagai orang dengan background psikologi yang bukan psikolog, harus gue highlight, gue bukan psikolog guys, tapi gue mempelajari psikologi. Seharusnya tidak semudah itu untuk kita memberikan label ke orang lain bahwa dia adalah NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Yang hanya bisa memberikan label itu adalah orang-orang yang memang sudah terlisensi, baik itu psikolog ataupun psikiater. Ini yang mau gue highlight. Nah, sebagai ahlinya Mbak gitu. Ini aku lihat banyak orang-orang perempuan terutama yang kayaknya mudah banget gitu untuk ngomong ke cowok-cowok, dia kan cowok yang NPD gitu. Oh my God, nah, benar banget lagi. Kayak how you see this phenomenon Mbak gitu, kayak kalau dari kacamatanya Mbak, kenapa sih hal ini bisa terjadi dan apa yang disalahpahami oleh audiens tentang NPD bahwa itu tuh sebenarnya bukan itu gitu. Jadi gini, first of all kita mesti sadar bahwa di setiap diri kita itu punya kecenderungan narsisis ya, tapi tidak disorder. Oke.
Oke. Kita itu kayak pernah lihat nih ya, paling spesifik nih, anak umur sekitar 3 tahun, 4 tahun, kalau ngelihat, coba deh kumpulin mereka nih anak umur 3-4 tahun, kalau main bareng, mereka nggak necessarily main bareng loh. Mereka main, duduk bareng, tapi mereka sibuk sendiri sama diri mereka. Mereka tuh masih self-centered, which is normal, ya kan? Kita itu bertumbuh dari self-centered, tapi begitu kita tumbuh dewasa lalu jalan cuk nabrak mejanya bandel ya, disalahin yang lain faktor eksternal, tapi kita tidak diajari untuk bagaimana tuh kan kalau misalnya ada meja makanya hati-hati, adik kan jadi sakit, kakak kan jadi kena ininya, kayak gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya dari dalam diri kita semua kita ada kecenderungan narsisis itu, ada self-centered gitu, kita tidak memiliki awalnya tuh kemampuan berempati yang cukup baik. Lalu kita bertambah dewasa, kita belajar. Adakah orang tua atau sekeliling kita yang enabler? Udahlah masih anak-anak nggak apa-apa. Abis ngelemparin botol ke muka orang, terus orangnya sampai kesel kesakitan. Udahlah maafin aja ya, namanya juga anak-anak. Enggak, anaknya dikasih tahu gitu ya. Jangan jadi enabler, ntar anaknya jadi punya kecenderungan narsisiknya nggak sehat, akhirnya jadi NPD gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini yang kurang dipahami. Orang tuh juga cenderung suka banget ya pakai jargon-jargon psikologi ya. Lo NPD lo ini, karena sekarang lebih banyak lah mungkin mereka-mereka yang merasa sering baca buku psikologi lalu menggunakan istilah itu, dan juga rame gitu ya, di mana-mana ada yang ini with all due respect ya, mungkin dia coach, dia apa gitu ya, tapi dia lebih banyak coach kesehatan mental dan segala macam. Buat saya sih nggak apa-apa juga, tapi jangan lupa gitu, untuk bisa mendiagnosa itu kami itu perlu melihat diagnosa itu dari DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, yang saat ini udah ke-5 TR gitu ya, udah revised gitu. Nah, diagnosa ini kenapa sih orang sampai segitu sering amat? Karena orang tuh sebenarnya pengen mencoba memahami ketika ada sesuatu yang beyond their comprehension. Jadi ini sangat-sangat subjektif dan sangat-sangat personal. Oh, dia segini amat, mungkin ini kali yang disebut NPD. Lo NPD loh gitu. Ya kan? Mudah sekali itu. Sebenarnya ya dari perempuan menuduh teman laki-lakinya, atau laki-laki yang menuduh perempuan juga banyak gitu. Saya yakin dia NPD gitu ya. Saya ingat kan beberapa waktu lalu ada salah satu stasiun ini YouTube Kristen gitu ya, yang meminta saya untuk kesaksian gitu, karena saya pernah punya mantan pacar yang NPD gitu kan ya. Dan itu like saya bilang pacarannya 10 bulan tapi diterornya 6 tahun setelah putus pula. Gitu kan, kayak like gitu ya. Kok orang bertanyakan, kok bisa sih seorang Zoya Amirin udah jadi psikolog pula, udah lulus S2 gini-gini kena NPD? Iya kan, nggak ada labelnya di sini ya. Dari semua yang saya baca gitu, itu saya baru paham. Jadi kebanyakan NPD itu kalau sudah masuk di dalam relationship baru kita bisa melihat, oh my god, ternyata ini NPD. Taktisnya adalah how to get out when you know it's toxic, kan gitu ya. Jadi gini, tidak semua hal yang toxic itu udah pasti NPD. Tapi kalau NPD udah pasti toxic, itu yang kadang-kadang orang ketika mengatakan sesuatu tuh cepat banget ngomongin toxic, mereka juga mungkin cepat membombardir itu dengan sesuatu yang besar seperti NPD. Sama kayak gini, orang-orang yang biasanya cepat menuduh, itu juga orang-orang yang kalau misalnya lagi ngobrol, bukan lagi ngobrol ya, lagi menjalin relationship gitu ya, dalam ininya kalau dia kesel, obrolannya nggak cocok, terus atau bentrok sedikit, which is kalau pacaran, kalau kita saling sayang mana mungkin sih nggak berantem gitu ya. Terus misalnya dia cepat menghakimi dengan, jangan-jangan lu toxic deh, jangan-jangan lu NPD deh. Itu juga biasanya punya kecenderungan untuk cepat putus gitu ya, padahal lagi berantem biasa kok putus gitu, kok lagi sewot sedikit minta cerai gitu ya, dan sebagainya. Nah kayak gitu-gitu kan membuat orang, karena bisa jadi, wah kalau kamu saya label NPD, seolah-olah itu akan menyelesaikan banyak hal dan membuat kamu jadi lebih sadar untuk melakukan sesuatu pada saya. Padahal kan gak gitu ya caranya. Kadang-kadang kita tuh suka menggunakan cara yang paling ekstrim, gue ceraiin loh, gue putusin loh gitu ya, lo NPD loh. Mungkin akan dia pikir ya, ada beberapa orang berpikir ini adalah termasuk cara-cara yang pasif agresif menurut saya, untuk membuat orang tuh jadi
lebih aware, lebih memperhatikan tentang kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dia coba deliver tapi dia nggak bisa deliver. Jadi rasa frustrasi kita kadang-kadang membawa kita ke sana. Tapi kalau kita terlalu cepat menghakimi, justru tanda tanya lebih besarnya ada apa dengan kamu gitu kan ya. Ketika kamu mudah sekali untuk bisa cepat menghakimi orang itu udah NPD udah ini. Orang itu toksik belum tentu dia NPD gitu. Bisa jadi karena gini ya. Ini nih di dunia nyata ini orang boleh loh paginya nangis, malamnya ketawa lagi, kan bukan berarti dia juga punya gangguan kepribadian atau bukan berarti dia bipolar. Kenapa sih lagi diem-diem ketawa-tawa, tahu-tahu dia ngamuk-ngamuk lagi, terus dia begini, wah pasti bipolar, pasti BPD, pasti ini. Orang tuh sering banget. Karena apa? Sekarang kan di zaman ini semua orang bisa mencari ya dengan AI, dengan apa. Kok ini ya kayak ini ya, oh gue Google deh, oh gue ini deh gitu. Makanya itu gunanya pergi ke ahlinya sih untuk make sure what's going on sih with my life gitu, instead of menghakimi orang aja dengan mengatakan hal yang ekstrim gitu kalau menurut aku. Interesting. Mumpung lagi bahas ini, ngomongin soal toxic. Nih mumpung ada ahlinya sekali lagi. Kadang orang tuh lebih mudah Mbak untuk tadi gitu ya, quotes-unquotes melabeli sesuatu berdasarkan mungkin informasi yang dia baru dengar dan dia mencoba memahami relationship-nya dia. Sebenarnya bukan cuma Mbak Zoya, aku pun juga pernah ada di toxic relationship gitu. Abusive relationship, dan kalau aku bisa bilang, kenapa aku bisa bilang itu abusive, ya gue pernah simpelnya ditonjok sampai muka aku tuh, sampai pas aku meludah itu isinya darah semua. Oh, I'm so sorry. So that's abusive kan. Tapi kan nggak semua orang sampai separah itu, gitu kan. True. So how can we, gitu kan, kita sebagai individu yang bertanggung jawab bisa menilai apakah ini udah count as a toxic relationship or not, dan kapan I should, let's say tadi, seek a professional help untuk cari perspektif orang ketiga gitu. I like that. Yang penting gini, satu, kita tuh ngerasa relationship ini tense apa enggak. Ya, itu udah satu tanda, tense banget apa enggak. Kedua, kita sering merasa walking on the eggshells. Kok, aduh, jangan ribut-ribut ya, nanti dia kesel. Nanti kalau misalnya datang, kalau misalnya ada cowok gue atau ada cewek gue, lu mesti kayak gini ya. Kayaknya kita sibuk banget menjaga seluruh dunia, jangan sampai pasangan kita marah. Wah, gitu kan ya. Iya. Itu kan udah tanda-tanda. Energinya habis di setting the environment aja. Terus termasuk gini ya, misalnya datang gitu ya, ketemu, terus udah gitu, misalnya I have a spouse gitu ya, aku punya partner. Terus aku bisa aja misalnya ngomong ke kalian berdua, nanti pasangan gue ini sebenarnya baik kok, tapi dia entah gini nanti kalian jangan nanya ini ya. Kalau kita udah mulai jadi lawyer buat pasangan kita, kalau dia benar-benar orangnya baik, haruskah kita meyakinkan semua orang bahwa dia baik? We don't have to explain, ya kan? Kayak kita mesti jelasin lagi, dia tuh sebenarnya baik loh, dia benar-benar nggak punya niatan itu, like girl, kalau dia emang sebaik itu, ngapain kita mesti jelasin ke semua orang bahwa dia baik gitu kan ya? It's weird gitu, sama kayak aku punya baju pink loh, jangan lupa ya aku benar-benar punya baju pink loh Nes, kayak okay Mas Zoya, obvious kan? Obviously you have a pink shirt, I'm fine with it gitu ya. Kalau memang dia adalah orang baik, kita nggak perlu menjelaskan pada siapa-siapa, kita nggak perlu melindungi dia, kita nggak perlu walking on the eggshells, kita merasa harus menjaga perasaannya dia bertubi-tubi. Dan mungkin sesuatu yang agak cukup ouch ya biasanya, untuk menyadari itu, seringkali tuh orang tuh bertahan sengotot-ngototnya itu di dalam toxic relationship gitu ya, for whatever it takes gitu. Tapi kalau saya tanya, kalau dia punya sister, punya teman baik, ya, punya dia punya anak gitu ya, perempuan terutama gitu misalnya, apakah kamu mau anak perempuanmu, kakakmu, adikmu yang perempuan itu, atau teman baikmu pacaran sama cowok kayak cowok kamu? Kalau mereka udah bilang, oops, damn. Kan udah tahu jawabannya, berarti kan sebenarnya gue aja nggak rela temen gue punya cowok kayak begini. Kenapa aku merelakan diriku untuk punya pasangan yang seperti ini? Ini berlaku buat cewek buat cowok juga ya. Kalau misalnya I don't want my brother
untuk punya relationship kayak gini diinjek-injek lah gitu ya, disrespectful, being emasculated gitu ya, literally kayak begitu. Siapa yang mau diperlakukan kayak gitu? Dianya mau. Tapi kalau misalnya ada adiknya ya, brother siapalah gitu ya, teman baiknya, nggak akan mau dia. Wah, nggak rela sih gue. Dan kenapa kamu ada di dalam relationship itu? Itu udah pertanda gitu ya, bahwa sebenarnya it's a toxic relationship and you should get out. Interesting. Aku mau ngaitin sedikit, balik lagi ngomongin relationship yang sehat. Sekarang on the other hand ya Mbak. Kalau kita udah tahu batasannya toxic relationship, sekarang kita ngomongin relationship yang sehat. Dan yang menarik juga nih, kita agak-agak tarik ini lagi ya, fenomena yang ada di luar ya Mbak ya. Ngomongin soal feminin dan maskulin di dalam hubungan yang sehat gitu. So what do you think Mbak gitu tentang apa ya, praktisnya dari feminin dan maskulin energi gitu kan di dalam hubungan yang sehat. Apakah memang feminin tuh artinya nggak bisa punya sisi maskulin dan seorang pria nggak bisa punya sisi feminin, atau gimana sih Mbak kita menyikapi itu agar bisa menjalin relasi yang sehat gitu? Karena kalau dari perspektif aku ngelihatnya, entah kenapa campaign feminin dan maskulin energi itu seakan-akan malah justru menjauhkan dua gender ini. Seakan-akan pria harus maskulin banget, wanita itu harus feminin banget. Yang jadinya malah itu nggak bakal ketemu gitu loh. Karena kita sangat berbeda 180 derajat gitu kan. True. So aku punya POV bahwa sebenarnya kita perlu mengcombine, ngebalance atau punya strategi or apapun gitu. Nah, kalau dari pandangan Mbak sebagai seorang psikolog relasi juga salah satunya, bagaimana kita bisa menyikapi isu feminin dan maskulin energi ini untuk membangun relationship yang sehat? Wah, kamu tuh sepaham sebenarnya sama Carl Gustav Jung. Itu juga ininya apa, idolanya suamiku. God, dalam shadow. Jung itu salah satu teorinya itu dia juga sebenarnya ngomong loh, dia kayaknya satu-satunya ya benar-benar psikoanalisa yang cukup membahas tentang energi feminin dan energi maskulin. Jadi sebenarnya yang kebanyakan ada di medsos yang attention span-nya tuh pendek banget gitu ya, itu tuh sebenarnya ada loh jelas-jelas gitu, karena banyak mereka bilangnya energi feminin itu harus membantu, melayani, lemah lembut and so on and so forth. Kita pengen ketawa gitu, pengen protes, kayaknya dodol banget, lu belajar dari mana sih gitu ya, sotoy banget gitu. Kan ada asumsi-asumsi kayak gitu, kalau maskulin you need to be alpha. Lah, maskulin sama feminin mau alpha, beta, omega mah terserah, nggak ada urusan gitu ya sama urusan maskulin apa enggak. Doesn't have to be alpha gitu ya. Dan bukan berarti kita mesti jadi beta, kita mesti jadi lebih nurut, kita follower gini-gini. This is so wrong. Kalau menurut Jung ya, dia bilang bahwa setiap dari kita punya dua energi itu. Kita mesti tahu kapan makainya. Dan dalam relationship, emotional intelligence itulah yang akan membimbing si energi maskulin dan feminin itu digunakannya kapan. Jadi kecerdasan emosi itu yang menentukan. Jadi misalnya kayak Plato kan bilang bukan masalah marahnya, tapi marah pada siapa, kapan, dengan kadar yang seperti apa, gitu kan. Jadi bukan berarti lu kan orang baik-baik, lu nggak boleh marah. Jadi kalau diselingkuhin nggak boleh marah. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya lu dilecehin lu diem aja gitu ya. Kalau diginiin lu mesti terima-terima aja karena energi lo feminin, itu salah gitu. Energi feminin itu adalah expressing feelings, receiving. Iya kan? Itu tentang bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita secara adekuat gitu ya. Jadi tentang nurturing itu adalah energi feminin. Tapi kan energi ini juga harus dimiliki oleh siapa aja. Misalnya apa? Single father. Ya kan, lah dia punya anak gitu ya. Gak usah single father. Kalau misalnya dia punya anak, masa dia gak punya energi feminin untuk nurturing? Bahaya banget. Iya kan? Nah, perempuan-perempuan gitu ya, karena seolah-olah perempuan itu memang naturally harus nurturing, harus bisa expressing feeling. Ini bukan masalah lemah lembut apa enggak, semua orang juga harusnya bisa aja gitu ya. Atau emang nature-nya begitu gitu. Kalau gue suruh lemah lembut kayaknya susah banget. Tapi doesn't mean that I cannot be feminine kan gitu. Doesn't have to wear pink to be feminine. Tapi karena
kemampuan kita untuk mengekspresikan perasaan gitu ya, untuk bisa menerima, accepting gitu, itu juga bagian dari feminine. Sementara maskulin itu tentang apa? Make decision, problem solving gitu ya. Nah itu kan kita gunakan waktu bekerja. Gimana caranya jadi psikolog nggak punya kemampuan problem solving? When we work, sometimes kita menggunakan energi itu. Tapi ketika kita, instinctively ini apa ya? Itu kita sedang menggunakan energi feminin kita. Jadi bukan berarti, yang kerjanya jadi chef. Karena kebanyakan yang jadi chef kan adalah laki-laki yang di Michelin stars itu. Kan dia tidak menggunakan energi feminin maskulin, dia menggunakan dua-duanya secara berimbang. Jadi bukan berarti kita mesti lemah lembut, nurut sama pasangan, enggak. Jadi pada saat sedang berelasi gitu ya, kita itu sedang menggunakan energi feminin sebenarnya. Expressing feeling, how do you feel today? Gimana kerjaan hari ini gitu ya. Untung kerja bareng gitu kan ya. Misalnya how do you feel about work today gitu ya. Tadi waktu ketemu Mbak Zoe aku sih ngerasanya gini. Kalau aku ngerasanya gitu, itu energi feminin. Gitu. Dalam podcast ini aja beberapa pertanyaan ini kan saya menggunakan dua energi ini pada saat yang bersamaan gitu. Jadi kalau ada orang yang mau memisahkan, gimana caranya? Gimana caranya kita hidup jadi manusia yang sehat dan normal dengan memisahkan energi ini? Energi ini kita harus ekspresikan sesuai. Kita butuh kecerdasan emosi. Iya kan, untuk expressing feeling, kapan untuk internalisasi gitu ya. Mana yang kita akan gunakan untuk menjalin relasi dengan pasangan, mana yang seperti ini. Karena kita akan banyak topi. Ya kan, topi saya misalnya sebagai sex therapist, topi saya sebagai anak perempuan, kakak perempuan, ipar, iya kan. Tapi juga sebagai ibu gitu, sebagai anti. Tapi juga ya saya adalah Zoya aja gitu. Saya juga ya perempuan, saya suka scuba diving, saya suka Liverpool walaupun semalam kalah. Something like that gitu. Jadi itu kan adalah bagian dari saya. Kalau orang bilang gini, gila lu maco banget, lu kelihatannya feminin ya, tapi kalau suka bola, emang kenapa? Gak ada salahnya. Anak saya loh, feminin banget gayanya. Waduh, udah SMP aja jago banget pakai eyeliner. Waduh, serem banget kan ya. Pakai pakai kuteks-kuteks. Mungkin kalau sekarang mungkin lebih fine. Kalau dulu kan kita bisa dikenap garis guru gitu ya. Dia bisa gitu melakukan itu. Tapi waktu dia lagi masuk Tarakanita, saya tanya, udah kamu mau masuk apa olahraganya? Yaudah deh, saya sih sebenarnya maunya masuk drum band please. Karena dulu emaknya gak kesampean ya kan. Tapi terus dia bilang gini, aku mau futsal mami. Hah? Bukannya lebih parah sampai lu mesti terguling-guling gitu di aspal, bisa pulang dengan anak yang sefeminin itu dengan lotion apa segala macam. Ininya benjol-benjol lah, luka merah itu anumi sakit nih ini ya elah gitu kan ya. Tapi ya sudah, itu kan berarti dia menggunakan beberapa energi pada waktu yang bersamaan, which is nggak apa-apa banget menurut saya. Interesting. Nah, kemampuan switchingnya ini loh yang mungkin there you go, emotional intelligence-nya kan. Kapan kita pakai energi itu? Kalau dalam berelasi menurut saya lebih banyak workout energi feminin. Makanya banyak cowok suka susah untuk lock in dalam sebuah relationship, dalam pembicaraan being vulnerable. Kayak gini, I know both of you believe in love, ya kan? Since pekerjaan kalian so obvious gitu ya, envy you guys. I do believe in love. Menurut saya cinta itu adalah ketika kita merasa paling vulnerable dan paling aman pada saat yang bersamaan. When you feel vulnerable and safe at the same time. Vulnerability itu nggak masalah energi feminin maskulin loh. Kita susah loh. Kenapa? Karena saat vulnerable kan kita takut. Lu bakal nyanyiin gue nggak ya? Lu bakal giniin gue nggak ya? Jadi pada saat kita most vulnerable, kita kan butuh untuk merasa aman. Nah, siapa yang ngasih rasa aman, siapa yang merasa tidak aman dulu. Jadi kan mesti gantian. Pasangan saya lagi merasa tidak aman, so I need to take the masculine energy now. Ya, dia lagi mengekspresikan perasaan, but I need to be like the strongest one, ini dulu. Tapi pada saat aku juga lagi rapuh, aku juga diizinkan ya untuk menangis, untuk being vulnerable gitu in front of you. Nah, switchingnya itu memang tricky. Ya, makanya conversation like this, podcast like this, ini kan juga menavigasi hati orang kan, gitu ya, di saat pilihan-pilihan untuk menjadi cerdas secara emosi membantu kita punya relasi yang lebih bahagia juga kan.
Ya apalagi kalau mungkin ada beberapa, aku mungkin kasih POV cowok ya. POV cowok yang mungkin udah sempet vulnerable ke pasangannya, tapi rupanya nggak di manage dengan baik. Momentum itu jadinya kan luka yang cukup dalam biasanya. Maksudnya dia lagi vulnerable gitu kan, anggapannya keong lagi nggak pakai rumahnya terus tiba-tiba lagi ditusuk-tusuk gitu kan, nggak ada shieldnya gitu kan. Padahal itu adalah momentum yang bagus untuk bonding. Exactly. Itu yang menyebabkan kenapa banyak laki-laki feel emasculated atau ngerasa kayak dikebiri sama pasangannya. Jadi ketika lagi kondisi kayak begini sebenarnya butuh energi feminin. Tapi si perempuannya lagi, kamu kenapa? Coba problem solving, nggak nyambung. Perasaan itu harus dijawab dengan perasaan, emotion itu dengan emotion. Ini emotion bukan berarti marah dengan marah, bukan. Tapi kayak gini. Kalau dia lagi kelepas cangkangnya, lagi I'm being vulnerable saat ini, yang dia bisa lakukan adalah I don't have to understand you right now. Kadang-kadang kan kita, kamu kenapa sih? Kadang-kadang gini, bisa nggak sih kita nanya what do you need? Nurturing, feminine energy, what do you need? Kamu gak usah jelasin apa-apa dulu. Kadang-kadang kalau kita lagi rapuh kita males banget gak sih jelasin kita kenapa. Kadang-kadang pengen nangis aja, kadang-kadang pengen diem-diem aja, kadang-kadang pengen makan es krim aja gitu. Kadang-kadang I just wanna be gitu, I just wanna do nothing gitu. Aku gak kepengen ngapa-ngapain, tapi aku butuh companion. Aku butuh someone ada di sini ketika aku mau nangis, aku lagi all over the place gitu. I just want someone to be here with me. Jadi pada saat apalagi seorang laki-laki itu kan udah relatif lebih susah. Saya tidak menormalisasi itu gitu ya. Tapi pada saat siapapun juga laki-laki, perempuan, pada saat kita lagi the most vulnerable moment, cangkang kita lagi lepas tadi, I like that analogy. Itu berat sekali loh kalau misalnya kita dikasih oh kenapa sih baper banget, oh my God, sensi banget sih. Wah, dengan mengatakan kayak gitu aja itu udah gaslighting to the finest. Saying that as if your vulnerability ya kerapuhan kita pada saat itu gitu ya dilihat sebagai sebuah kelemahan. Ini kan yang bikin kita jadi porak-poranda kan, relationship itu jadi keras, jadi harden, jadi merasa kayak okay, I cannot trust you anymore. Gimana caranya ada orang nggak bisa percaya lagi tapi masih mau jalan relationship hanya karena nggak mau kehilangan. Nah, itu kan berat ya. Iya, benar. Tapi saya suka gini. Ini juga mungkin agak-agak ya nggak out of topic sih, tapi kayak gini. Pernah dengar nggak kalau istilah kayak gini? Udahlah, jadi perempuan jangan sukses-sukses amat gitu ya. Lu jangan nggak usah S3 atau nggak usah S2 gitu. Nggak usah sampai posisinya terlalu tinggi, nanti laki-laki akan terintimidasi gitu ya. Ini pada satu hari yang indah saya iseng membicarakan ini dengan adalah salah satu mantan pacar saya yang lumayan lah tidak patriarki lah gitu ya. Lalu saya bilang gini, honestly speaking gue jadi pengen tahu dari perspektif lo gitu. Kenapa sih ini dia American by the way. Terus saya tanya, kenapa sih kalau menurut lo nih kenapa ada banyak cowok yang gampang banget terintimidasi sama cewek-cewek yang yang alpha gitu kan, yang powerful ini itu gitu. Sebenarnya what's wrong sih with the alpha and powerful woman? Terus dia bilang gini, maksudnya kayak lu ya kurang lebih lah gitu. Gue penasaran aja, maksudnya gue nggak pernah mau nanya ini terus nanti gue diserang apa segala macam. Gue bener-bener pengen tahu gitu dari perspektif cowok, karena menurut gue dia cukup oke, cukup cool gitu ya, dan dia cukup collected gitu. Dia bilang gini, enggak sih sebenarnya sih nggak masalah sama powerfulnya, tapi emang bener ada juga yang mungkin karena dulunya dia pernah sakit hati. Jadi gini, beda loh orang yang being powerful, being strong, terus dia udah ngatasin masa lalunya. Jadi ketika dia jadi berdaya, dia nggak nginjek-nginjek cowok. Iya. Menurut dia ya gitu. Ini tidak bisa digeneralisasi ya by the way. Terus aku bilang, oke, interesting. Jadi menurut kamu iya, karena ada beberapa cewek yang kayak gitu tuh easily snap, dia bilang begitu. Terus dia gitu kalau kita misalnya mencoba juga being assertive dan segala macam, dia tuh langsung teriak-teriak tentang ini aja bahwa nggak bisa, gue nggak layak diperlakukan kayak gini. Ya gue sekali lagi kan jadinya aku bilang itu mah masih princess attitude-nya tetap gitu. Jadi ketika dia berdaya tapi dia masih merasa entitlement, tetap levelnya sih itu princess menurut aku, nggak bisa jadi queen. Karena kalau queen udah lebih
calm, lebih collected gitu ya, nggak perlu pembuktian validasi dari orang lain karena she knows her value gitu ya. Tapi kalau misalnya dia masih ngerasa oh ya gue nih powerful nih, gue nih begini nih, gue nih gini, terus kayak gitu jadinya merendahkan si laki-lakinya ya. Kau bilang kalau kayak gitu kan jadi toxic femininity gitu kan ya. Jadi memanfaatkan kerapuhan, vulnerability, atau bukan memanfaatkan juga ya, mungkin lukanya membuat dia jadi bitter gitu ya, bukan dia jadi better person gitu. Sebagai sebagai laki-laki kan susah melihat ini dari luar, Mbak. Iya. Nah, ini buat laki-laki yang nonton. Aku punya cerita sendiri sama Anes. Maksudnya dari background sendiri kan aku juga beda gitu. Ini mungkin pendengar kita agak bosan, tapi aku mau ngasih tahu konteks. Kayak aku orang Padang, perantau, gembel di jalan lah. Anggapannya I make my way unprivileged. Mulai dari minus. Dia anak yang privilege lah gitu ya. Tapi aku nggak ngelihat itu. Aku nggak tahu somehow kenapa aku bisa seberani itu untuk approach dia dan keluarganya dia gitu. Tapi ya yang aku fokusin, aku kuatin koneksi sama dia, nanti ngelawan keluarganya berdua, anggapannya gitu lah. Oh, that's smart. You have to do that, boys. Gimana? Nah, tapi kan banyak teman-temannya dia mungkin yang ngelihat kayak lu ngapain sih sama Yasser gitu. Atau kayak teman-teman cowokku, gila lu berani banget gitu kan buat approach dia gitu. Ya somehow kadang-kadang aku juga nggak bisa jelasin, kayak ada intuisi aja gitu ya. I don't know why. Panjang lah, tapi kayak gitu. Nah, terus aku juga sering menemukan banyak sebenarnya mereka pasangan yang cocok, yang berpotensi untuk berbahagia di relationship-nya. Tapi karena si cowok ini terintimidasi sama latar belakang ceweknya apa segala macam, jadinya minder segala macam. Padahal mungkin ceweknya sendiri itu nggak masalah gitu. Gue nggak masalah kalau latar belakang keluarga lo atau lo saat ini belum sekeluarga gue gitu ya. Gue cuma lihat diri lo sendiri. Nah kadang-kadang cowok akhirnya mengsabotase dirinya sendiri bahwa anjir gue belum layak nih. Padahal kadang-kadang ada wanita banyak Mbak, bukan ada lagi, banyak wanita-wanita sana yang mungkin dari segi financially gitu ya, karir lebih tinggi dari cowok, tapi dia tetap terbuka, tetap baik. Ayo, kalau gue nggak ngelihat lu kerjaan lu apa, tapi gue mau relationship yang bikin ya senang bareng aja gitu kan. Nah cowok agak susah melihat itu, Mbak. Cowok bisa kasih perspektif gak ke cowok-cowok gimana ngebedain cewek yang sukses nanti malah jadi mengintimidasi sama yang mungkin lebih sukses tapi nggak masalah, dia tetap terbuka. Tanda-tandanya apa sih? Lu bingung kan pasti cowok-cowok kalau nih gimana nih? Aduh anak Pak RT nih gitu. Gue takut. Asik. Tapi kayak misalnya gitu kan, anak Pak RT nih gitu kan. Tapi gue takut lah gitu. Padahal ceweknya sebenarnya open-open aja. Ini bener-bener dilematisnya si Dul anak sekolahan kan. Iya benar. Zara apa Zainab ya? Sarah apa Zainab gitu ya. Jadi perspektif ini gini. Tahu nggak sih? I think you guys know. Cuma cowok loh yang punya liga. Kayak oh she's out of my league. Jadi yang kadang-kadang jadi penghambat terbesar itu adalah cowok-cowok sendiri yang merasa dia tuh punya liga-liganya sendiri, dan ketika dia terjebak sama kasta di liganya ini, itu yang menjebak dirinya sendiri. Jadi first of all clearance dulu. Apanya? Liganya ini. Okay. Jangan berpikir bahwa cewek tuh ada liga. Ngerti gak? Jadi kayak oh kalau cewek ini dia underdog, ini premium league gitu ya. Ini barulah apa gitu. Nah kalau misalnya dia ngerasa aduh si anak Pak RT nih out of my league, itu dulu yang dilandasin. Emang berdasarkan apa sih lo bisa mikir cewek ini liganya di sini, cewek ini liganya di sini. Nah ini kan juga sebenarnya kembali lagi kepada ada nilai-nilai patriarkinya kan, ketika lo memberikan kasta gitu pada perempuan, ini adalah kastanya di sini, ini kastanya di sini, ini kastanya di sini gitu. Ketika liga-liga itu mempengaruhi penilaian kita, kitanya kan jadi anxious sendiri. Lah cari gara-gara gitu kan. Jadi first of all sebenarnya
kenapa kamu merasa masukin itu. Karena gini misalnya, ya udah deh nih ya, aku nggak usah sama anaknya Pak RT aja deh. Aku sama tetanggaku aja yang bukan anaknya siapa-siapa. Karena kayaknya untuk anak kayak aku oke lah masih Zainab nih daripada masih Sarah. Karena dia terlalu out of my league gitu ya. Terus nanti begitu si Zainabnya bertingkah, udah liganya di bawah juga bertingkah juga. Jadi gimana caranya kita mau membina relasi kalau kayak gitu? Gitu. Jadi pertama-tama bagi kalian yang masih berpikir dia itu jauh dari liga aku, liga apaan sih? Itu dihapus dulu gitu ya. Mungkin kemarin Yaser tuh tidak punya pemikiran itu. Aku malah suka nyari masalah untuk nyobain yang out of my league. Kayak bisa nggak nih gitu. Tapi aku nggak mikirin liga-ligaan sih. Exactly gitu. Itu kan pasti kan itu liga itu pasti keluar ketika orang bilang gini, lu berani banget Ser, dia kan out of your league. Itu pasti baru kepikiran gitu. Nah dari awal sebenarnya bagaimana caranya kita udah deh kagak pakai liga-ligaan gitu ya. Dan jangan pikir wah dia ini cewek gampangan, ini cewek yang oke gitu ya. Dia itu cocok jadi selingkuhan, dia itu cuma cocok jadi teman tidur, dia tuh cuma cocok dari ini. Nah ketika di compartmentalize kayak begini kan ada, oh ini kompartemennya di sini, kamu kompartnya di sini. Akhirnya kamu terjebak sendiri kan sama pembagian itu. Jadi kelas-kelas ini dibersihkan dulu gitu. Kita mesti membersihkan toxic mindset ini dulu. Kan kalau nggak jadi capek. Saya ngerti banget tuh rasanya kayak apa gitu. Jadi mungkin kalau curhat sedikit jarang-jarang gue silakan. gitu ya. Saya inget banget itu kapan ya, long time ago of course gitu ya. Jadi ada satu cowok yang bilang gini, wah gue udah naksir lama nih dari lu Zoe. Wah gila, oke menyenangkan sekali. Oke sekarang aku sudah janda, kamu juga masih single aja, menduda gitu. Terus oke, what's going on nih gitu. Kalau dulu zaman sekolah dulu lu naksir banget sama gue, terus lu patah hati pas gue menikah, ya sekarang gue sudah aman, gimana nih gitu kan ya. At first everything is fine, tapi aku tahu, aduh aku bisa sense kayaknya dia agak cemas nih, tapi harusnya sih baik-baik aja. Nah benar gitu, lama-kelamaan kayak ada bercandaannya, ini itunya kayak misalnya sesimpel apa ya, mungkin saya lupa apa lah, mungkin oh ya gini, gini, gitu, aku lipstick gue yang ini habis lagi mau beli, wah lipstick kamu itu seharga ini gitu kan ya, terus aku yang jangan bikin gue merasa bersalah untuk beli barang yang dari gaji gue sendiri, keringat gue sendiri, yang gue nggak ada hari libur kerjanya, tolong gitu ya. Yang gue kalau liburan harus pergi diving gitu supaya nggak ada signal, orang nggak bisa ngubungin gue. Jadi dia kan nggak tahu my unseen hustles, tapi dia cuma ngeliat kayak gitu-gitu. Itu annoying banget loh. Aku bilang dia orangnya asik gitu ya. Most of the time sih kita cocok, tapi kalau dia kayak gini. Kalau misalnya aku lagi conference gitu, misalnya di lagi di Denver gitu, sebegini, aduh kamu pasti banyak yang nelpon deh, kamu pasti seru deh di sana, sedih banget deh aku nggak diteleponnya kayak gini. Oke, enough, that's it. Lu taking care dulu urusan insecurity lu apapun itu, just don't dump it on me. Kita udah berapa lama nggak teleponan karena I was like busy, now I miss you and I wanna talk to you. Dan what you doing adalah, aduh lu pasti kesenangan ya di sana ya, mana mungkin lu nggak punya waktu buat gue kayak gini. Ini mahal telepon dari Amerika ke sini, boleh nggak kita ngomongnya menyenangkan gitu. Jadi ketika orang sibuk dengan insecurity-nya sendiri, moral of the story, ya lo akan selalu merasa oh lu kurang pantas, lu kurang ini, meskipun udah ada di relationship itu. Sayang gak sih? Iya. Gantian dong, lu tadi udah banyak. Oh iya, oke. Udah gue kasih Kentang nih. Ini masih ngelanjutin ini kok. Oke. Karena sebenarnya cerita ini sambil Mbak cerita tuh aku sambil berefleksi juga gitu. Ini kayak panjang ya guys, tenang aja ini panjang. Standby. Sabar. Oke, jadi sambil Mbak cerita tuh aku sambil mengingat lagi pekerjaanku sekarang gitu kan. Ketika sebagai seorang matchmaker aku mencoba menjodohkan seseorang, yang aku juga lihat haruslah sense of security-nya seseorang tersebut. Right. Karena pernah nih ceritanya, aku punya klien perempuan, terus aku cocokkan dengan pria. Dari awal tuh sebenarnya aku agak intuitively agak ragu gitu, karena kayaknya agak insecure gitu. Tapi kayak mencoba memvalidasi kayak oke, dan
mirip ceritanya Mbak Zoya gitu, kayak yang dia kan lebih tinggi dari saya, jadi cowoknya tuh udah ngerasa kayak gitu. Padahal yang dicari sama si ceweknya itu ya lu nggak harus setara sama gue nggak apa-apa, tapi lu tuh emotionally secure dan segala macam. Terus ya udah dong kita, tapi secara ini kalau bahasa film materialis tuh checklistnya tuh ticking the box semua Mbak gitu kan, kecuali sense of security-nya. Gemes gak sih? Exactly. Kayaknya wah rubah cepetan Iya, gitu. kayak lu tuh bisa dapetin jodoh terbaik nih, gue kasih kesempatannya, tapi then he blew it away lah, simpelnya gitu. Darn. Dan di situ tuh kita kayak, kesel banget gitu kan, gila ini tuh, lu tuh udah kita kasih kasarannya ya gitu ya, lu tuh minta perak, udah gue kasih emas gitu, tapi you didn't memantaskan dirimu lah, simpelnya kayak gitu. There you go, memantaskan diri. Yes. Nah yang aku pengen tahu Mbak ada lagi nih, ini aku lihat bukan cuma di pria, tapi the more I interview candidates gitu kan untuk klien-klienku, makin kelihatan orang-orang yang secure dan insecure. Itu berbeda dari sisi perilakunya, POV-nya dan lain-lain. I think what I would like to have perspective from you adalah kalau orang yang insecure, terutama dalam berelasi tadi, kira-kira ciri-ciri umumnya apa? And then how can an insecure person itu bisa jadi more secure gitu. Nih gue tanyain buat lo nih ya, orang-orang yang masih insecure, biar lo sadar diri dan lo jadi bisa memantaskan diri. Karena ya itu tadi sayang banget gitu, kayak wah gila nih udah gue kasih kesempatan, but then dia mundur atau dia blew the chance just because dia bahkan gak sadar bahwa dia tuh masih insecure. Nah ini susahnya gini nih, first of all ya, aku tuh mungkin ini I ease your feelings first, bahwa kita nggak selalu bisa nolong orang yang nggak mau nolong dirinya. Agree. Gitu. So first of all, ketika udah tahu kamu adalah orang yang insecure, please do something about it. Iya kan? Kadang-kadang tuh sampai ini istilahnya simple kan? Pernah dengar nggak istilah kayak gini? Yaelah, sama-sama makan nasi. Gitu kan ya. Pertama itu dulu kali ya, sama-sama makan nasi, sama-sama ini gitu ya. Kayak mungkin yang lebih sering ada gini, aduh aku tuh harus punya apa kali ya, kalau aku nggak ada begini, aku nggak ada kayak gitu. Jadi first of all kalau misalnya kalian please ya, ketika ditawarin sama orang yang nih dia ini aku mintanya perak, dapatnya emas lah kayak gitu ya. Misalnya dapat seseorang, dapat cewek atau cowok yang menurut kamu tuh wah too good to be true nih. Gimana terus langsung raising up all the insecurities and anxieties kan. First of all, catat. Kenapa aku secemas ini gitu. Aku cemas karena aku merasa aku kurang memiliki ini. Karena gini, feeling is not fact. Ya, perasaan tuh bukan fakta. Jadi kalau kamu merasa kamu tidak memiliki apa-apa, faktanya benar nggak sih kamu nggak punya apa-apa? Kamu nggak punya skill, kamu nggak punya kemampuan. Ketika kamu merasa aku tuh biasa-biasa aja tuh gimana ya? Aku juga merasa aku biasa-biasa aja. Maksudnya apa gitu? Jadi tulis. Kadang-kadang kalau kita tulis insecurities kita akan tahu how ridiculous we are. Jadi kalau di sini nih doang nih pikiran nih insecurities itu tuh kayak ada keranjang. Isinya baju gitu, prak nih selesai dicuci, sudah kering, kita taruh semua. Prak-poranda ya. Tapi coba kita mulai atur warna merah, orange di sini, pink, biru, putih, apa segala macam. Begitu kita atur sesuai dengan warna, kita akan ngelihat, oh aku kurangnya di sini. Aku kurang baju putih nih, terlalu banyak baju pink nih. Ini terlalu banyak ini. Kan ini jadi rapi. Caranya gimana supaya itu teratur? Ditulis. Whatever happen in our head, sometimes the fact is not like that. Kita suka overthinking kan makanya. Jadi tulis, aku ngerasa insecure karena perempuan ini begini, aku ngerasa insecure karena laki-laki ini begini. Pas tulis coba baca, serius. Itu biasanya akan bikin kita, sebenarnya sih nggak juga ya. Jadi jangan kebawa sama apa sih kalau itu istilahnya itu jadi kayak overthinking ya, ketakutan tuh kayak quicksand. Jadi yang kayak pasir hisap gitu.
Kalau kita udah di situ, makin kita panik, cemas, kita gerak-gerak malah tambah kehisap ke dalam, ya kan? So don't go there, jangan pergi ke pasir hisap negativity itu, tapi tuliskan semua, let's face our fear. Gue takut lagi sama orang ini, oke, emang gue takut kenapa? Apa yang bikin ketakutan gue besar banget sama orang ini? Tapi kalau ketakutan kadang-kadang apa? Iya lagi gue takut, yaudah deh gue gak usah ngapa-ngapain. Why? First of all, kalau kamu tahu kamu insecure dan kamu tuh sering sering gak pede lagi sering ini, tulis insecurities kamu apa, hadapi itu. Jadi kalau ketakutan itu di embrace, bukannya di bahkan ini yang membuat kita jadi gak toxic positivity. Toxic positivity juga salah, kayak misalnya iya aku orangnya baik, I'm a good person, I'm this and that, and you know it's not true juga kan. Kayak karena itu fake gitu ya, jadi dengan semerta-merta bilang diri kita baik gak membuat kita merasa lebih baik juga. Udahlah, lu mikir positif aja. Andai kata semudah itu. Jadi setiap ada ketakutan menyerang kamu, peluk ketakutan itu. Oke, gue takut apa? Aku mau coba dari jalan lain. Sebagai wanita yang mungkin berpengalaman di klinis dan di experience sendiri. Gimana nge-spot cowok yang secure? Dan gimana ya nge-spot yang fake secure? Karena bisa aja kayak, wes mobil gue bagus nih, gaji gue tinggi, tapi bisa aja loh dia insecure. Nah gimana nge-spot itu sih? Oh, ini susah-susah gampang nih, karena sebagai orang yang pernah terjebak bersama dengan NPD gitu ya. Tapi kan pengalaman apa yang uncomfortable juga bisa jadi wisdom kan? Iya gitu. Nah sejak kejadian itu, pertama aku juga jadi lebih paham tentang NPD, ya kan. Aku jadi benar-benar justru lebih mempelajari tentang toxic relationship gitu ya, sampai ngambil short course gue gila. Saking gue pengen tahu kenapa ya gue nggak bisa nge-spot itu kan. Kadang-kadang I can be too hard on myself gitu karena ngerasa I feel stupid gitu ya. Tapi akhirnya I forgive myself for loving the wrong person gitu ya. Aku ngerasa oh ya udah, gue emang jatuh cinta sama orang yang salah, ya udah maafin aja lah. Itu bukan karena lo bego, itu sebagai pembelajaran besar. Yang akhirnya ini berguna banget untuk hampir semua klien aku. Nih kalau klien aku yang denger pasti, wah ini sesinya Mbak Zoya banget nih gitu ya. Aku akan meminta mereka untuk menuliskan, jadi kalau setiap kencan, dan kita udah mulai suka banget sama orangnya gitu ya. Jadi setelah kencan, kalau aku selalu menyarankan apa? Kencan sama banyak-banyak orang. Kan bukan lo mau nikahin besok, bukan lo mau pacarin besok juga. Jadi I'm not asking you to have sex with all of them, no. I'm just asking you to just go on date gitu ya. Ketika berkencan, kita jadi tahu apa yang kita mau. Dan abis berkencan, kalau misalnya dari sekian banyak kencan kita ngerasa, I like this person. Kencan kedua, ya udah mulai lebih intensif, terus akhirnya kan udah kan yang lain kan pada terseleksi lah ya. Udah tinggal gini, kayaknya gue mau serius deh sama si ini deh gitu ya. I want to pursue more gitu ya. Aku mau lebih banyak jalan sama dia. Kita bikin list apa? Bare minimum, green flag, dan red flag. Gitu. Itu yang akan menandakan orang itu, karena kalau kita tulis, kita akan tahu, wah ini orang gak konsisten. That's my lesson learned. Walaupun mahal ya pembelajaran itu. Aku akan tulis kayak misalnya gini, bare minimum aku tuh must love dog. Aku suka banget anjing gitu. Itu bare minimum. Green flagnya bukan hanya dia suka anjing gitu, atau misalnya dia nggak terlalu suka anjing tapi dia membiarkan aku tidur dengan anjingku gitu misalnya. Atau dia oke kalau anjingku tuh mau main di sini, kalau aku agak-agak heboh kayak anjingnya aku sekolahin atau ngapain, dia nggak akan bilang lu tuh kurang kerjaan banget sih gitu. Buat aku itu jadi green flags. I love travels gitu ya, itu bare minimum, cowok itu harus suka travel. Tapi kalau misalnya dia travelnya sama kayak aku nggak bisa backpacker, aku lelah, aku sudah tua. Aku mau ya agak sedikit oke, minimal misalnya kalau ke Eropa bintang 3 dong gitu, jangan bintang bintang 1 atau yang nggak ada bintangnya bisa mati gue gitu ya misalnya. Jadi kalau dia juga travelnya setara sama aku, kita sama-sama yang suka bawa koper, kita juga sama-sama suka experience, food experience, cultural gitu ya, kita, sama-sama suka nonton Broadway gitu, buat aku itu green flag gitu. Jadi terus aku juga ngelis red flagsnya dia apa sih, kan ada red flagsnya dia tuh karena
oh emaknya tuh begini, dianya juga begini. Oke, dia akan begitu terus apa enggak ya? Itu kan akan menjadi ini aku gitu ya. Caranya dia berinteraksi sama orang, kalau red flagsnya banyak banget, mau green flagsnya 2, biar minimumnya terpenuhi semua. Red flagsnya banyak dan ini adalah red flags yang kita tahu misalnya kayak dia tuh baik, kayak gini, dia tuh pintar, dia tuh smart, tapi kalau macet dia bisa ngomel panjang kali lebar. Oh Tuhan, tuh capek banget gitu kan ya. Nah, atau misalnya dia nggak sabaran di jalan, atau kalau lagi travel jauh-jauh dia tuh bisa terlalu ngatur misalnya gitu ya, terlalu ini misalnya. Terlalu ngatur atau terlalu sering komplain Iya, atau iya. sering apa gitu ya. Terus kalau misalnya dia marah dia bisa gini, ya dia sebenarnya nggak benar jahat, tapi dia kalau marah depan orang tuh dia bisa di tempat umum juga. Kenapa sih kamu mesti kayak begini? Like, oh wow, oke gitu. Gitu ya misalnya, atau misalnya questioning you in front of your friend gitu, kayak misalnya aku ingat pernah ada satu conversation aku bilang gini, oh itu kamu lagi ambil kuliah apa? Oh kuliah tentang batu permata. Oh my god, that was so awesome gitu kan ya. Maksudnya aku pernah dengar ada orang yang belajar tentang perfume, tentang wangi-wangian di Perancis, ada sekolahnya ternyata semua. Oh ini batu permata, oh keren banget. Aku lagi gitu-gitu kan. Terus saya bilang di mana di China? Oh ya kenapa China? Karena aku pengen nanya, aku akan berharap kayak Antwerp, you know, karena itu ada batu permata segala macam. Oh kenapa Cina? Apakah di Cina juga ada sekolah ini itunya? That's my antusiasme. My boyfriend at that time, which is toxic, dia akan bilang gini kayak, ya why not? Kenapa nggak boleh di Cina? Hantu loh, orang gue nanya apa, diinin apa sih gitu. Aku catat red flagsnya gitu ya. Itu juga akan membantu. Ada yang red flagsnya kalau misalnya narcissistic, kebanyakan red flagsnya tuh keluar pada saat udah di relationship. Karena kalau sebelumnya, promonya kan kenceng, love bombingnya ini itu. Tapi if it's too fast, just don't. Pause. Kalau too fast sudah hampir mungkin itu love bombing sih. Karena dia nggak mau kecepatan kan masknya. Jadi aku suka cemas kalau ada orang yang, baru 6 bulan kenal udah nikah, mati gue. Gue yang anxious kan, yang nikah siapa, yang anxious siapa gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau dia pushing it too fast gitu ya, dia terlalu cepat untuk mengenalkan. Kita kan kalau berproses dalam relationship tuh harus kayak onion, kayak apa bang bombay, layer by layer, nangisnya pelan-pelan lah, jangan dikerok gitu jadi satu, semuanya mesti dipresentasikan gitu. Jadi memahami bare minimums, green flag sama red flags buat saya itu adalah template yang paling aman untuk mengetahui orang fake apa enggak. And take your time. Kadang-kadang ada yang sabar loh. Kalau dalam kalau pernah tahu ada satu penelitian cinta yang bilang, aku lupa lagi siapa. Di penelitian cinta ini dibilang cinta itu expired pada saat bulan ke-18. Gitu ya. Artinya apa? Itu the head over heel in love gitu ya. The infatuation itu tuh berakhir paling lama pada manusia. Itu di bulan ke-18. Makanya aku suka bilang pacaran tuh gak apa-apa 18 bulan aja. Jadi begitu infatuationnya sudah expired, sudah berakhir, kita kan masuk masa intimacy, the real one gitu ya. Yang kalau jatuh kayak ngapain sih lo pakai jatuh segala, atau lo jatuh ya sini aku obatin. Ya gitu loh. Masa-masa setelah itunya kita akan tahu the real person gitu. Kita take times, kita understanding, karena ada yang bisa kita lihat dari awal, kita detect. Ya, tapi ada juga yang red flagsnya baru ketahuan pas di relationship. Begitu kita tahu red flagsnya banyak, get out. Gue merasa kita ekstrim sih. Akhirnya ya. Nanti mungkin kita cerita-cerita. Kalau dibilang red flag, gue red flag. Enggak, maksudnya kayak love bombing iya. Terus apa lagi ya? 7 hari dia udah ngajak gue nikah, Mbak. Sempat avoidant juga. Sempat avoidant juga. Gitu kan. Nanti kita ngobrol, pasti panjang sih. Tapi kalau denger ini kita ngerasa memang kita ekstrim. Tapi ya balik lagi kayak. Tapi what make you guys work? Sorry, gue Iya. Gak apa-apa, ini kita ngobrol santai aja. What make you guys work dong? Itu kan ada beberapa ekstrim ya. Misalnya kalau misalnya di template aku kan berarti itu ada banyak warningnya ya. Mungkin nggak red flags, tapi kayak lampu kuning itu banyak. Betul. Gitu. So kalau aku gini sih Mbak, aku tahu proses dulunya dia sampai ketika dia ketemu sama aku, plus I take time 2 tahun untuk aku bisa mengenal dia, apakah dia improving nggak dari di saat aku ketemu dia. Jadi kalau boleh 2 cerita, tahun tuh penting tuh. Iya, jadi kalau boleh cerita tuh aku, semoga teman-teman belum bosan.
dia adalah laki-laki ke-23 yang aku ajak kopi darat dari dating apps. Jadi selama 1,5 tahun tuh nawaitu nih gitu. Nawaitunya apa? Kenalan sama cowok. Kenapa? Mbak, kita orang psikolog ngerti lah. Circle kita cewek-cewek semua kan. Exactly. Jadi kayak oke, gue mau nikah. Tapi gue gak tahu di luar sana tuh ada cowok kayak gimana. Sedangkan aku pernah 3 kali pacaran, ups and downs, pernah di toxic relationship juga. Jadi aku ngerasa kayak I don't wanna choose the wrong person when I marry someone. True. Dan akhirnya aku punya my own lesson, hard lesson learn gitu kan, yang baru pelan-pelan aku reveal nih gitu ke teman-teman kayak toxic relationshipnya. Tapi justru dari situ itu yang menguatkan aku bahwa gini, oke, then I don't want to immediately committed to someone, apalagi sampai di tahap nikah. Makanya mohon maaf aku sendiri tidak melakukan ta'aruf kalau di dalam Islam karena aku tahu bahwa kayak I cannot gitu. It's just simply not my choice. Seperti kata Mbak Zoya, I don't sleep necessarily with 23 of them and everything gitu. Tapi kayak itu tuh waktu dimana aku ngerasa kayak gue pengen tahu nih kenalan sama cowok-cowok ini. Even aku pun juga ngecek quotes unquote sexual preference-nya mereka. Oh iya. Karena sebagai orang dengan background psikologi kan aku belajar psikologi seksualitas gitu-gitu kan. Jadi kayak aku juga nanyain gitu ke pasangan, aku nanyain ke Yasser gitu. Oke, what is your preference in sexuality gitu kan. Dan aku sih terang-terangan aja ke if I how I handle myself gitu-gitu kan. Terus aku juga bilang kayak kalau misalnya emang nanti kita barengan tuh kayaknya preferensinya seperti ini, seperti itu gitu. Jadi ketika aku bisa ngomongin itu dan dia respect gitu ya, tanpa misalnya dia menyentuh aku, akhirnya aku merasa bahwa dia respect my boundaries, tapi kita tetap bisa mengeksplorasikan itu. Dan itu yang akhirnya ngebuat aku kayak berarti aku bisa being vulnerable dan terbuka ngomongin apapun. Even sampai sekarang nih Mbak pas nikah, omongan kita tuh nggak jauh-jauh dari kita kalau threesome tuh sama siapa ya. Siapa yang berhak dan eligible untuk threesome sama kita, terus kita kasih tire, yang kita nggak kenal seleb atau yang kayak mungkin kita kenal gitu. Tapi buat for the sake of mind exploration aja, buat ngobrol aja. Betul. Sebenarnya. Jadi jangan ditiru ya. Jadi kita bukan necessarily bakal act on it gitu. Yes, we're not necessarily harus bisa nyaman untuk ngomongin fantasi. Betul. Nah dari situ aku ngerasa bahwa kebutuhan mind exploration aku terpenuhi sama dia gitu. Jadi kayak akhirnya di momen itu tuh selama 2 tahun kan kita sama-sama bahasa kita tuh ngecek compatibility one another. Mulai dari berantemnya aku cek juga gitu kan. Apakah dia abusive apa enggak gitu-gitu. Terus kemudian yang kedua, aku tuh menjadi orang yang seperti apa sih dari pacaran sama dia selama 2 tahun itu gitu. Dan waktu itu aku ngelihatnya kita sama-sama sempat turun berat badan lumayan banyak tuh gitu. Kayak aku jadi kurusan, dia juga jadi sehatan. Terus kemudian mau dong. Iya, jadi dari situ kayak ternyata ketika kita combine 2 personality kita itu kita best version ya. Exactly. Dan di situ aku ngerasa kayaknya nggak semua cowok berani gitu kan, ataupun mau menempatkan dirinya dia untuk kayak berpartner sama aku seperti itu. And this is what I'm longing for. Jadi ketika aku tahu itu, pas dia ngajakin nikah di 7 hari, aku juga nggak langsung iyain. Aku bilang sama dia, cowoknya baru 7 hari nih gitu kan. Tapi aku bilang ya udah nggak apa-apa, kita berproses dulu aja. Dan setelah berproses 2 tahun, so far dia yang aku lihat perkembangannya tuh lebih ke arah yang aku pengenin. And that's why kayak green flag nih. Gua kira bener 7 tahun dinikahin juga kayak wow. Jadi ada setelah 2 tahun rezeki. Ada setelah 2 tahun pacaran baru memutuskan menikah. Ya ada lika-likunya juga lah. Dia sempat ditolak 2 kali waktu ngelamar aku, sampai akhirnya kita baru nikah di tahun ketiga. Tapi justru kita nyebutnya bonding over vulnerability. Di momen itulah yang bikin kita jadi kayak ini nih orangnya nih gitu. Karena nggak semua orang, 1 mau vulnerable, 2 bisa holding that space untuk orang vulnerable, right? Ya kan? And then the third one, kalau kita emang vulnerable, gimana bisa bikin nyaman? Baru yang keempat tadi problem solving atau what we act out of that vulnerability. Saking tuh problem berat banget, sampai-sampai problem yang setelah nikah kayak
nih gini doang. Kayak kita udah ngehandle yang lebih parah dari ini, Bi. Kita bisa. Tapi justru maunya begitu nikah tuh. Karena iya. kita udah ngadapin semua drama-drama itu sebelum ini. Jadi kalau nikah ada problem ya paling kita oke, fine gitu kan ya. Yap. Daripada nanti beratnya pas udah nikah, ngapain? Mendingan sekarang sebelum pas misalnya lagi belum nikah kan. Agree. Nah, Oh, that's awesome. mumpung ada seksolog di sini, Yeah, oke, kita belok oke. sedikit nih, kita belok sedikit. Aku sangat menikmati pemandangan aku di saat istriku multiple orgasm. Aku sangat menikmati itu dan aku harap teman-teman pria di luar sana juga bisa menikmati experience itu, gitu. Nah kalau bicara soal jadi queen nih, gitu kan, dia kan juga artinya dia juga udah punya self aware, bukan dari mentally juga, lengkap lah, udah holistic lah, mentally, emotionally, physically, sexuality pun kayak gitu ya. Dan multiple orgasm ini adalah advantage seorang wanita. Oh yes. Iya kan? Sampai-sampai aku ngiri. Sampai-sampai Ngiri sama klitoris ya. sampai-sampai aku ngiri multiple orgasm sama wanita, sampai-sampai aku sempat belajar kayak jadi cowok juga bisa orgasme tanpa ejakulasi kan. Jadi aku belajar itu juga, kayak gua nggak mau kalah gitu. Nah itu kan kayak, tapi berdasarkan ceritanya dia, nggak semua wanita bisa experience multiple orgasm. Ada aspek-aspek secara mungkin biologi dan psikologi. Boleh di-share nggak, Mbak? Oke, mungkin pertama kali sih teknis dulu gitu ya. Oke. Jadi ada kebanyakan ini ada beberapa penelitian gitu ya, termasuk perempuan di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, itu yang sebenarnya baru tahu bahwa hanya 18,4% perempuan di dunia ini ya yang bisa merasakan orgasme lewat vaginal intercourse. Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya orang kan bingung, lah kok cuma 18,4? Iya karena selebihnya orgasme itu dirasakan lewat apa? Lewat klitoris. Oke. Jadi klitoris itu adalah sumbangan terbesar. Jadi kan ada tiga cara ya. Pertama, hubungan seks itu buat apa sih? Hubungan seks itu kan untuk bikin anak, bikin enak dan jalin relasi gitu ya. Oke. Karena gini Mas. Bikin enak langsung ketawa ya. Karena yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak Mas. Betul. Betul. Jadi kan banyak orang yang suka, Mbak Zoya nggak ngeliat anak saya udah berapa? Iya jangan-jangan anaknya 3, nikahnya 20 tahun cuma 3 kali hubungan seks kan juga bisa gitu ya. Iya. Jadi itu tidak penentu gitu. Nah terus dari tujuan hubungan seks itu gitu ya, orang biasanya akan nanya, emang gimana sih maksudnya bikin enak? Iya, secara psikologis tuh ada beberapa level sebenarnya. Jadi kalau orang bilang, wah saya maunya pokoknya bikin pasangan saya multiple orgasm, saya maunya gimana supaya pasangan saya bisa squirting, udah kayak banyak banget yang kejar tayang gitu. Tapi sebenarnya dalam secara psikologis ada dua level gitu ya. Satu itu adalah level pleasurable, yang paling tinggi hierarkinya itu adalah level satisfaction. Pleasurable itu all about physical gitu ya. Jadi kalau masih muda, masih oke semuanya gitu ya. Semuanya tuh relatif lebih mudah lah untuk misalnya mereka yang tidak mengalami mutilasi vagina misalnya, mutilasi klitoris gitu ya, tidak disunat klitorisnya. Kan lebih oke lah, lebih punya capability. Walaupun yang sudah disunat ya kita akan cari cara lah gimana caranya untuk bisa misalnya memuaskan dan sebagainya. Tapi selama vaginanya oke, penisnya oke gitu ya, hubungan seksnya oke, kan technically itu oke juga, ya lumayan bisa lah untuk bisa menikmati si pleasure ini, si kenikmatan. Tapi nikmat belum tentu puas. Jadi puas is not just about orgasm. Kalau di level yang namanya si kenikmatan ini, itu tentang orgasm. Tapi level hierarki yang paling tinggi satisfaction itu adalah you feel loved, you feel sexy, you feel good about yourself. Itu adalah level di mana you enjoy your sex life with or without orgasm. Baik buat laki-laki maupun buat perempuan. Laki-laki juga bisa orgasme tanpa ejakulasi loh, gitu. Nah di level satisfaction itulah yang sebenarnya kita cari kan. Queen itu mencari level itu. Jadi kalau kamu masih, wah aku loh gitu, sehari sekian kali hubungan seks, oke, gitu kan ya. Kamu sekalinya tuh bisa kayak begini, gini, oke.
pastikan nggak kalau itu adalah seks yang berkualitas. Kayaknya misalnya gini, ada 2 klien aku nih pasangan, ya mereka sama-sama pergi honeymoon, premarital counseling and so on and so forth, terus gitu balik, yang satu nanya gini, Mbak Zoya, waduh kita tuh ya ampun sampai ketawa-tawa cekikan, kita tuh tiap hari having sex lagi, aneh nggak sih kita Mbak? Ya enggak lah. Oke kan, gak ada lecet-lecet, aman gitu kan ya. Aman sih Mbak, aman sih. Jadi kita udah praktekin lah semua, pakai gel, pakai ini. Oh oke, that's good gitu. Enjoy, ya kan. Yang kedua nanya gini, Mbak, is there such thing as too much sex? Hah? Gimana? Too much sex? Kebanyakan seks gitu? Iya Mbak, mungkin gak sih? Kayaknya apa kita kebanyakan seks ya, tapi mukanya tuh gelisah. Vibe-nya kan udah beda ya. Jadi yang satu hubungan seks setiap hari, yang satu juga hubungan seks setiap hari, tapi yang satu, kita kebanyakan gak ya? Yang satu, is there such thing as too much sex? Anxious. Jadi berasa, ya kan kita pengantin baru, bukannya kita emang harus tiap hari. Oke. Itu kan berarti masih levelnya pleasure. Oke. Tapi kalau dia, nggak apa ya kebanyakan ya iya. Enak nggak? Enak sih, ya udah. You feel happy? Iya, feel love, excited, exploring, bisa ngerasa nyaman. Karena kan yang bikin nyaman tuh bukan masalah telanjangnya doang secara fisikal, tapi kan juga telanjang secara Rasa dan emosi. You know, setiap kali kita orgasme itu adalah detik-detik most vulnerable. Iya, iya. Kan kita nggak bisa ngontrol ya Iya. ekspresinya. Jadi kalau ada orang yang, aduh kamu kalau lagi orgasme berisik banget. Ya. Wah itu parah sih enggak nih. Kalau bisa paling seberantakannya gitu. Kan kita nggak bisa ngontrol. Orang kita tuh lagi bener-bener ekspresi lepas itu. Makanya ada banyak orang yang berusaha, aku mau kelihatan kayak princess cantik itu, kayak jangan, udah gitu ya. Laki, perempuan, sebenarnya paling nikmat kan adalah pada saat kita vulnerable kan. Sekali lagi, berapa sekian detik itu kan nikmat banget. Kalau misalnya, aduh kemarin gue dikomenin lagi sama pasangan gue lagi ketika gue lagi orgasme. Mana bisa puas apa? Nggak bisa ya, nikmat. Tapi jadi nggak bisa puas kan, ngeselin. Oke. Gitu. Itu level queen menurut saya. Iya. I satisfied about myself, understanding myself. Jadi jangan pernah begini ya. Mungkin mengingatkan bagi yang ngedengerin terus bilang, Mbak Zoya usiaku 30, 40 gitu. Aku menyesal nggak ngerti apa-apa tentang seks. Tau gitu dari dulu aku nakal aja. Why? Nakal itu selalu diasumsikan bahwa udah berhubungan seks, udah nih itu. Kalau misalnya kalian masih mau berhubungan seks, kalau kalian mempertahankan masih umur 30, 40 gitu, tuh khususnya perempuan gitu, terus merasa harus banget ngerti seks, ya janganlah. Gitu, jangan ngerti seks karena pressure, karena ada cowok, karena ini. Tapi coba tanya dulu, kita mau eksperimen ini buat apa? Dan apakah kita bisa ngelihat bahwa seks itu bukan sesuatu yang jijik, yang jorok, yang harus bikin kita nakal. Itu loh masalahnya. Kadang-kadang kan sebenarnya kenapa nakal ya, selalu seks kan diasumsikan sama nakal. Kita perempuan gitu dilahirkan nggak boleh ngomongin seks, kita harus behave gini. Tapi begitu nikah harus tiba-tiba tahu seks. paham. Dibesarkan nggak boleh ngomongin seks, ini nggak ngerti seks, tiba-tiba tahu harus jadi pelacur di ranjang. Why? Gimana? Bisa gak internship dulu pelajarnya? Bisa gak sih latihan dulu? Ada gak sih kelasnya? Kan bingung gitu. Atau misalnya kayak saya misalnya gini, oke, kita coba ya exercise yang ini, misalnya ada kasus vaginismus atau kasus apa kayak gini. Gak mau Mbak Zoya, saya bukan cewek kayak begitu. Cewek kayak bagaimana? Itu kan sedih ya saya gitu ketika dia ngerasa, jadi oke, ini mesti ada dilator gitu, latihannya mesti pakai dilator. Saya nggak mau pakai gitu-gituan, itu kan tidak natural gitu. Loh, tidak natural. Maksudnya gimana gitu? Itu kan sex toys kan? Wah, dilator tuh bukan sex toys ya, itu alat untuk ngebantu kita untuk dilatasi gitu ya, supaya bisa apalagi kalau misalnya habis operasi gitu ya, karena vaginismus dan sebagainya kan harus latihan dilatasi gitu. Nah, ketika saya gitu, yang lebih menjadi penghalang bukan fisiknya, mindsetnya. Saya bukan perempuan seperti itu. Anda perempuan seperti apa sih ketika kamu pakai sex toys misalnya? Emang kamu perempuan seperti apa ketika ada teknis medis, seksologis yang harus kamu jalani? Orang tuh langsung, wah kita perempuan baik-baik. Emang perempuan baik-baik nggak boleh menikmati seks apa gimana ya? Gitu loh.
Seolah-olah you have to be naughty, you have to be nakal, you have to be this. Makanya kan saya suka jengah dengan istilah kemaluan. Vagina, penis. Iya. Apa sih gitu kan ya. Terus gitu risih gitu menyebutkan hal seperti itu gitu. Why not? Makanya kita bikin di sini ngomongin, dan maksudnya ini jadi menarik karena sebenarnya Mbak, sebelum kita bikin judul Princess dan Queen ini gitu kan, initially itu kita memang nge-propose Mbak, kan kita mau ngomongin the psychology of orgasm gitu kan, karena kita ngerasa bahwa kita punya aspirasi untuk ngebawa diskusi perihal relationship, and one of it adalah sexual activity yang bisa membantu relasi lebih baik gitu kan. Karena seperti yang tadi Mbak bilang, banyak orang yang akhirnya berpikir, terutama karena cultural, religion gitu kan, akhirnya seakan-akan kita tuh nggak boleh belajar tentang seksualitas. Iya loh. Padahal, iya, kalau mau belajar ilmunya seksualitas mah nggak apa-apa, belajar aja. Masalah lu praktek apa enggak, itu kan baru beda gitu kan. Betul. Jadi artinya ngomongin soal orgasme gitu, I do believe bahwa untuk mendapatkan sebuah relationship satisfaction itu dibutuhkan sexual satisfaction juga, tapi sexual satisfaction itu nggak bisa didapetin hanya sekedar dari biologi doang ya Mbak berarti. Maka seandainya ada single di sini, gitu kan, princess yang mau jadi queen. Kemudian mereka lagi mau mempelajari, nggak harus eksplorasi, nggak harus melakukannya, tapi mereka mau mempelajari tentang seksualitas. What can they do with, I don't know, with themselves, atau untuk mempelajari itu dengan ranah yang sehat, tidak keluar dari cultural dan religion, gitu kan? Karena kemungkinan besar semua akan menjaga itu, tapi tetap bisa tahu gitu loh dirinya dia sendiri. Karena ya kalau honestly speaking sih I have explored myself gitu. Makanya aku bisa told him I like this, I don't like that gitu kan. Tapi kan gak semua orang seberani itu dengan stigma-stigma tadi, dan seakan-akan tuh kalau eksplorasi seksualitas langsung nakal. Ya enggak kok gitu. Gue explore sendiri, apakah kemudian gue nakal? Ya enggak juga gitu kan gitu. Dan ketika aku menceritakan itu ke dia, dia malah respect that boundaries within me gitu. Itu yang membuat aku kayak oh oke, good gitu. Dia understand bahwa I do this for my future relationship, tapi ya aku pun juga jadi tahu gitu loh. Aku bisa lebih berdaya bahwa kayak oh oke, sexuality yang baik untukku tuh seperti apa, karena aku belajar psikologi. Tapi kalau dari Mbak nih, anggaplah yang nonton di sini tidak pernah belajar psikologi, tidak punya edukasi seksualitas, dan masih terlimitasi dengan religion dan juga cultural, tapi mereka di satu sisi juga mau mempelajari seksualitas diri sendiri. Apa sih Mbak yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang queen? I like this, boundaries. Wah, itu udah paling penting di antara segalanya. Itu akan membantu kita. Jadi boundaries itu bukan sebuah garis lurus saklek ya. Itu garisnya putus-putus. Kenapa? Karena kita tuh dengan berelasi makin lama kita makin tahu apa yang kita suka dan kita nggak suka gitu. Misalnya, oh ternyata meskipun aku suka banget sama cowok ini atau aku suka banget sama sama cewek ini, bukan berarti aku tuh oke untuk dipegang tangannya. Karena aku dulu pernah hubungan seks dengan pacar yang sebelumnya, bukan berarti aku udah pasti mau hubungan seks dengan kamu yang sekarang. Itu penting tuh. Ya kan? Karena aku dulu aku masih memegang virginitas, tapi sekarang aku ingin mencoba sesuatu, doesn't mean aku ya udah mau nakal gitu. It's just like first of all know what you want gitu. Aku mau coba seks. Kenapa? Ya karena semua orang udah nyoba. Jangan gitu ya. Kita harus mampu selalu menegosiasikan, membicarakan tentang batasan-batasan ini. Oh nggak bisa nih, aku nggak setuju kalau relationshipnya kayak gini gitu. Aku nggak nyaman gitu. And people ya, who are you, siapapun kalian, if you don't talk about sex gitu ya, if you are uncomfortable talking about sex, I think you should not have sex. Ya kan? Yeah. Pertama-tama omongin dulu. Aku nggak suruh langsung having sex, tapi kayak ketika nonton Sex Life gimana sih rasanya?
gimana sih ada kehidupan pernikahan yang kayak gitu, padahal sama-sama ganteng cowoknya gitu. Tapi ini bukan tentang penis siapa yang lebih besar ya, itu film itu di satu episode ketika itu kayak gila gue udah capek banget lagi di forwardin sama sejuta umat kayak lihat Mbak Zoya gila penisnya lebih besar, ya so what. Dalam kasus itu kan kebetulan memang akhirnya endingnya di season berapa tuh dia jadinya sama balik lagi sama mantannya, tapi bukan karena penisnya lebih besar gitu kan. Kita mesti belajar ngomongin yang kayak gitu-gitu tuh santai, seperti persis banget yang Anies lakukan kan. Jadi ketika dia bisa diajak ngomong tentang itu, terus dia comfortable, itu oke. Kayak misalnya gini, ini mungkin contohnya agak-agak sedikit ya, sabar ya, bear with me. Aku gak tahu kalau ini mau dimuat apa enggak, terserah. Jadi gini, aku lagi dikenalin sama satu orang gitu. Dia adalah country manager, cukup oke gitu ya. Aku gak usah sebut perusahaannya, tapi itu keren banget perusahaannya, perusahaan asing pula gitu kan ya. Dan I was like quite impressed gitu. Tapi begitu kencan sama dia tuh selalu kayak berkali-kali menyebutkan ya, oh I'm a people person, people like me, like kalau orang suka sama lu gak akan nyebutin ini. Itu udah red flag sih sebenarnya, tapi sudah lah ya. Kencan apa segala macam. Terus pada satu kali aku lagi ada talk show kayak gini gitu ya. Terus aku bilangin, dengerin gak sih talk show gue gitu ya. Gue suka banget tuh karena biasa lah gitu ya. Kayak gini tuh dalam banget waktu aku ngomong sama Anes misalnya sama Yaser tuh kayak gini. Denger gak sih when I actually talking about the psychology of ejaculation and the psychology of the masturbating gitu. Itu tentang ini gitu ya. Dia bilang, oh iya, I really like it. I'm almost masturbate right now, like wow. Thank you. Dia gak ngerti. Oke. Sebelah gue udah mau gila nih. Saya bilang gini, oh my God, do you know that that's disrespectful? Kok maksud lo disrespectful? Apa kan lo nanya soal masturbasi? Oh my God, gue nanya soal itu cuma pembicaraan yang simple. Gue lagi podcast dan ngomongin itu dan gue pengen tahu gitu ya, what do you think about that? Itu there's no second date, like wow, ini orang mampus deh. Dan dia nggak ngerti kenapa itu jadi aneh. Terus gue bilang, that's not cool, itu almost harassment. Dan dia ngerti, bilang, gue nggak mungkin nge-harass lu karena gue kan hanya menjawab pertanyaan dan gue jujur. Oh my God, gue itu menghargai ibu gue, nggak mungkin gue nggak menghargai perempuan. What you just did, it's a harassment. Itu namanya unwanted sexual attention. I'm not asking if you were masturbate and thinking about me. It's you. Ya kan, first of all, I'm not asking you even to do that. I'm asking that I'm talking about masturbation gitu. What do you think about my topic of masturbation gitu ya. You can add your point of view, tapi dia malah bilang, iya I'm masturbating, right? I almost masturbating right now. Dikirain lagi sex chat gitu ceritanya. Jelas aku. Lagi kalau lagi chat nggak apa-apa. Ini aku lagi teleponan. Lagi. Oke. Ya. Teraktivasi Mbak, voice activation. Ya, suara gue salah kayaknya. Iya. Crazy. Interesting gitu. Berarti kecerdasan itu kan macam-macam ya. Kayak mungkin gimana orang bisa ningkatin kecerdasan seksualnya, dimulai dari bisa membedakan obrolan tentang seks sama obrolan apa ya? Ajakan untuk seks, mungkin gitu kali ya. Iya kan, boundaries. Kalau banyakan nonton porno kan jadi begitu tuh, mumet gitu ya. Kebanyakan nonton porno membuat kita tuh jadi nggak bisa mengelola arousal kita gitu ya. Kayak misalnya abis nonton porn terus ngelihat ada cewek senyum-senyum ketawa-tawa gitu kan, terus kedip-kedip gitu dideketin ceweknya gini, kayak wah gila lo kayaknya ngajakin kan tadi. Hey, don't assume gitu ya. Orang tuh harus belajar consent. Consent itu apa? Dia kedip-kedipin gue, itu bukan consent. Yeah. Dia lagi mabok, itu bukan consent. Walaupun sebelum mabok dia ngajak lo ML gitu ya. Kalau dia mau ML hari Sabtu, bukan berarti Sabtu minggu depan dia mau ML lagi sama lo gitu ya. Yeah. Tadinya dia bilang, I think oke juga nih ML. Tapi begitu udah sampai di kamar, check in, ini itu, terus satu gini, I think gue nggak jadi deh, gue nggak siap. Emang ngeselin tapi nggak boleh tetap, consent. Give you permission to do that. Dan aku nggak tahu ini perspektifku dari cowok.
di saat cewek bisa punya boundaries malah makin seksi menurut aku. Exactly. Iya kan? Iya. Jadi respect yang udah pasti kita kan jadi kayak tahu our value. That's I think that's how queen actually works. Jadi become a queen doesn't mean that oh ya gue tahu nih gitu, gue udah coba berapa cowok, gue udah tahu apa yang gue mau. Enggak selalu, tapi dengan cowok-cowok yang mau berproses bareng sama kita gitu ya, dan kita juga bisa kasih tahu bahwa you know what, I want sex gitu ya, tapi pada saat ini aku menginginkan seperti ini gitu ya. Aku juga ya kayak tadi susah untuk ngomongin seks tanpa bener-bener orang tuh be cool about it. Itu kan masalahnya. Iya. Gitu ya. Kalau kamu tuh agak enak ya tadi ngobrol kayak gitu. Aku kayak pernah ada satu kencan, aku udah jadi seksolog lagi, jadi kayak waktu itu aku aduh sebel banget. Kencan kayak oh my god, lu tuh Zoya seksolog itu ya? Ya. Aku maunya tuh belakangan aja gitu ya. Kalau makanya aku suka kencan di luar negeri karena nobody knows me kan. Nanti begini. So what did you do for living? I have the sexiest job on earth, but if I like you, I'll tell you what gitu kan ya. Okay. Tapi kalau di awalnya tuh biasanya aku pengen conversation itu karena kalau conversationnya udah di awal kayak seksologi, tiba-tiba it's nothing about me. It's about Sexual. his sexual intention kan, jadi kayak oh. Dan susah sekali untuk ngebalikin conversation itu. Jadi ada beberapa cowok yang buat aku yang wah keren nih dia bisa santai nih gitu kan ya. Tapi itu susah gitu, dan kadang-kadang kayak gini. So Zoya, what your favorite position? CEO. Saking jengkelnya, maksudnya kayak ya kali kita baru ketemu gitu. Kalau lo ketemu lawyer lo akan langsung nanya soal hukum gak sih gitu. Kalau lo ketemu nurse atau dokter, did you like consult gitu, telling things like that just because I'm a sexologist, does it have to be like that gitu. Boundaries itu yang kadang-kadang orang tuh suka disrespectful ya menurut aku. Berarti bisa jadi bahan filter ngobrolin seks itu. Apakah lu bisa cool about it, atau kayak ngomongin seks langsung kayak self control brutal gitu kan ya. Wah itu bener-bener bahan bahan filter aku setuju banget. Jadi kalau ada cowok-cowok yang cool aja kayak thank God. Tapi karena kalau udah lama gitu ya, kita udah kencan terus akhirnya it didn't work, ya udahlah nggak apa-apa gitu begini. Wah gila, gue hampir susah banget untuk cool pas lu bilang lu seksologi, gue kayak langsung excited dan gini. Thank you for just mencoba untuk bisa tenang. Wah gila seru banget, terus gimana gitu kan ya, bener-bener nanya tentang kerjaan, tentang ini itu, nggak abusing it by saying like so what's your favorite position, like sih. Mungkin ini bisa dijadiin satu jurus buat cewek dan cowok pun gitu, untuk kalian bisa tahu apakah orang ini cukup cerdas, open minded, cerdas atau cukup mature tentang sexuality-nya dia dan self controlnya. Coba ajakin ngobrolin seks, tapi mungkin biar aman dari chat dulu. Takutnya kalau ketemu one on one diseruduk dan segala macam kan bahaya juga. Coba kalau emang mau ngetes omongin seks di chat, kalau udah mulai menjurus artinya kayak dia nggak punya self control tuh, malah langsung jadi modus. Tapi kalau kayak cool, malah mungkin ada yang kayak astagfirullah kok ngomongin gitu. Itu juga tolong pertimbangkan juga gitu kan. Makanya kayak terserah lo sih ya kan. Kayak gitu sih, maksudnya itu bisa jadi bahan tuh buat. Iya, karena kan nggak semua orang mau test drive katanya, mau having sex before marriage, which is I respect that too. Tapi harus ngomongin seks gitu ya kan. Ada orang yang suka bilang, iya Mbak Zoya aku tuh mau cari perempuan yang soleha, yang begini-begini. Iya cari juga yang solehot, boleh loh nyari yang solehot juga gitu. Nanti jangan ke nikah sama yang soleha, abis itu nyari yang solehot, kan nyebelin gitu kan. Tapi yang aku pelajarin, maksudnya sambil ngobrol gini aku sambil refleksi juga kan, kayak balik lagi sedikit connecting the dots sama yang Mbak Zoya bilang soal kompartemen gitu ya. Aku juga memahami mungkin ada pria-pria yang nggak tahu masih apa enggak tadi gitu, membedakan seakan-akan kalau istri di rumah itu harus yang baik-baik karena dia akan merawat anak-anakku, tapi kemudian dia jajan di luar sana gitu kan. Dan karena anak gue harus tahu nyokapnya hot. Gitu. Nah terus at the same time gitu kan, I don't think it works and make the relationship sustainable gitu. Jadi kalau akhirnya aku pun sebagai perempuan juga berefleksi bahwa kalau aku mau hubungan yang sustainable, aku pun juga
merespon gitu kan. First of all aku harus tahu what do I want and kayak how do I make pleasure out of myself gitu kan. Sehingga pas ngobrol sama pasangan juga bisa lebih bersambut gitu kan. Kita bisa mengalainkan itu. Dan akhirnya aku tuh baru belajar feeling sexy itu justru ketika menikah, Mbak. Gitu. Jadi sebelumnya tuh aku nggak I don't consider myself as a sexy woman something gitu kan. Ya suka centil-centil, pakai baju-baju kebuka dikit, tapi kayak enggak ya intensnya enggak gitu kan. Tapi once I have a married life gitu, aku tuh sadar kayak ya gimana ya, maksudnya desire pria untuk berfantasi itu juga pasti ada gitu. Dan akhirnya kayak okay, how can I satu make the satisfaction out of our sexual life gitu kan. Juga aku pun harus bermain peran. Simpelnya gitu kan. Oke, aku pun juga harus bermain peran gitu kan. Tunggu, emang bocor? Enggak. Okay. Saking semangatnya tapi lagi pilek. Nah akhirnya dari bermain peran itu, menariknya adalah kayak kita discuss itu dan alhamdulillahnya gue ngerasa ya Sher pun juga ikut bersambut gitu. Bahkan dia tuh lebih semangat nyari lingerie buat aku daripada aku mencari lingerie buat diriku sendiri. Tapi di situ aku jadi make sense bahwa apa? Ya maksudnya maybe it's a fantasy-nya dia gitu kan. Dan dari situ aku pun berusaha untuk oh ya udah, maksudnya he likes when I have pleasure out of it. Jadi oke, gue mencoba lebih memaksimalkan itu lagi, which is good for me ya kan. And at the same time gitu kan, tapi aku juga tahu bahwa dia juga punya kebutuhan gitu, karena dengan dia ngasih sinyal beli lingerie yang kayak gini-gini, oh berarti kan ada feeling dan mood yang berbeda nih. Warna lingerie merah dan putih dan hitam aja berbeda gitu kan. Terus udah gitu mood antusiasmenya beda ya. Iya beda gitu kan. Jadi dari situ kayak aku pun juga jadi belajar kayak how do I feel with myself by let's say using that lingerie, atau ada di tempat seperti apa, atau dengerin musik apa, mencium wangian seperti apa. Itu akhirnya juga mengeksplorasi diriku dan betul, dan aku jadi belajar kayak okay, I'm feeling sexy gitu kan for my husband. Nah kalau misalnya nih Mbak gitu kan, aku baru menemukan ini kan memang di masa pernikahan, tapi being curious aja, ngomongin soal seksi gitu ya, feeling seksi buat perempuan. Apakah memang seksi itu baru didapatkan ketika sex time only, or sebenarnya ada loh cara-cara lain untuk misalnya tadi mengedukasi diri kita sendiri tentang sex life, tapi nggak harus langsung ngomongin sexual activity, tapi ya at least I feel sexy with myself first gitu, tanpa harus ada kaitannya dengan orang lain. What do you think about that? Pasti ya, sebenarnya yang bikin kamu jadi baru bener-bener seksi pada waktu itu karena baru bener-bener kerasa mesti ngenegosiasiin boundaries. This is what I like, this is what I don't like. Kalau kita belum pernah bener-bener punya awareness terhadap boundaries itu, dan belum pernah bener-bener ada orang yang mencoba ngutak-ngatik itu gitu, kita jadi belum bener-bener berasa. Tapi bisakah kita merasa seksi tanpa pasangan? Bisa banget. Sekali lagi kan, kalau kita ngerasa tubuhku ini bukanlah demokrasi, my body is monarchy, I am the queen of my own body. Jadi aku nggak boleh gitu ya dibuat aturan-aturan bahwa semua orang boleh nyentuh, semua orang boleh doing this and doing that gitu ya, bahwa kita itu harus menormalisasi ketika ada orang yang tiba-tiba nepuk-nepuk kita, atau mau foto, atau misalnya mau apa gitu lagi, rame-rame terus dipeluk-peluk kayak begini kan. Itu gitu yang bikin kadang-kadang kita ngerasa gila ini apaan lagi sih kayak gitu-gitu ya. Tapi seksi gitu, inner sexy, it's like sekali lagi gitu ya, queen attitude-nya adalah sudah seberapa kali gitu ya kamu ingin boundaries kamu, tapi ketika kamu tahu bahwa this is my boundaries and it's not okay, and when you actually berhasil untuk this is what I like, this is what I don't like, itu sebenarnya bertambah-tambah kamu jadi merasa seksinya.
dibilang juga kayak gini, kalau relatif lebih banyak perempuan itu aging like a fine wine. Artinya apa? Makin lama makin dia belajar tentang dirinya dan seksualitasnya dan orgasmenya, yang which is diiriin tadi sama bisa multiple orgasm dan sebagainya, itu memang semakin akan membuat dia nyaman. Tapi sebenarnya perempuan juga bisa mulai mengeksplorasi jauh sebelum itu, dan termasuk dia harus juga bisa mengeksplorasi, bisa lebih sadar terhadap boundariesnya. Itu yang akan membuat dia merasa seksi. Karena kalau di sini kan kadang-kadang gini, suka sedih ya kalau ada ibu yang marah sama putrinya karena dia pakai tank top, karena pakai cuma kemben doang gitu ya, sama celana pendek yang mungkin pantatnya kemana-mana gitu ya. Terus dia akan bilang gini, maksudnya kita kalau kita ngeliat kayak gitu, kalau kita khawatir, kita boleh lo bilang, aduh nah mami khawatir nih, bunda khawatir nih kalau kamu pakai kayak begini, nanti aduh orang nanti ngapa-ngapain kamu gitu. So kasih tahu kekhawatiran kamu bahwa orang nanti akan berniat jahat, akan gini, walaupun sebenarnya ya kamu berhak untuk menggunakan itu gitu kan ya. Tapi berapa banyak yang malah bilang, kamu tuh lo pakai baju kayak pelacur. Wow, mengatakan itu kepada anak perempuan kita, bukankah itu sama meyakinkan bahwa you are a whore gitu ya? Itu kan juga adalah judgment yang sebenarnya nggak sehat kan dikatakan dari orang tua terhadap anak gitu ya. Dan ini menyedihkannya lagi bahwa berapa banyak anak yang sampai jadi bertanya-tanya, emang pelacur tuh apa sih? Ya, whore itu like what sih? Slut itu kayak apa sih sebenarnya? Apakah aku berpakaian kayak gini sudah menandakan aku slut, atau karena behaviorku dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi we can feel sexy gitu ya kalau ya kita dari kecil diajarin tentang batasan tubuh, tentang bagaimana menghargai tubuh gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin learning by doing kan gak ada salahnya juga. Apakah harus ada pasangan? Ya mungkin dengan adanya pasangan kita lebih sadar gitu terhadap negosiasi gitu ya. Tapi bisa jadi juga dalam keseharian kita kan kadang-kadang perempuan tuh udah jadi kayak apa ya, di dunia yang patriarki kan kadang-kadang perempuan itu punya perjuangannya sendiri untuk membuat pagar dan batasan. Jadi lebih banyak perempuan yang berusaha nutupin ketimbang expressing. Jadi itu juga akan sulit membuat perempuan tuh menerima bahwa dirinya tuh seksi. Kadang-kadang aduh deh gue jangan terlihat seksi deh, gue tutupin aja deh, kalau bisa gue jangan stand out supaya gue nggak dilecehkan. Itu juga yang kadang-kadang menjadi menghalangi lah mentality banyak perempuan untuk sadar bahwa oh I'm sexy, I'm a goddess gitu ya, I'm feeling good about that. Kita kan selalu di-repress, tutupin, jangan kasih lihat, jangan terlalu cantik. Kalau misalnya ada perempuan cantik yang berhasil, dia pasti udah nidurin bosnya tuh. Kalau ada perempuan cantik dan seksi, oh dia pasti udah coba kayak gini. Emang nggak boleh kalau dia cantik, seksi dan pinter gitu ya. Nah karena kayak kemungkinan repress itu mungkin secara nggak sadar culturally kita juga jadi agak sulit untuk mengakui diri kita seksi. Jadi intinya kalau tadi ngaitin lagi dengan emotional intelligence Mbak, berarti first of all kita juga harus sadar gitu ya, aware dulu sama diri kita, badan kita, the boundaries that we want to set to one another gitu kan. Sehingga pas akhirnya berelasi dengan orang lain, kita pun juga bisa menyuarakan itu dan akhirnya berdinamika sebelum akhirnya sama-sama memiliki konsen gitu kan, sebelum melakukan tertentu gitu. So, True. Psikologi kita sendiri, mental kita sendiri akan sangat mempengaruhi bagaimana relasi itu bisa terjalin secara sehat ataupun toksik. Dan mungkin kadang-kadang bukan cuma dari sisi lawannya kita doang nih, tapi kita juga perlu refleksi apakah jangan-jangan kita sendiri pun udah cukup teredukasi belum, udah cukup menyuarakan belum gitu, dan apa yang kita pikirkan nggak juga harus langsung kita lakukan pada dasarnya gitu kan, bahwa sometimes eksplorasi dan ngobrol itu pun bisa menjadi bahan untuk tadi setting boundaries. And I do agree sih, self control is very sexy kayak. Iya. Dia bisa menahan dirinya dia sendiri. Right. Iya. Keren banget kalau laki-laki bisa kayak gitu, kayak lemah gue. Iya. Jadi pria kalau kamu punya self control. Kasih tahu waktu ini. Aku minta izin. Oh iya. Jadi waktu kita pacaran, Belum pacaran. First date. Kita lagi di mobil, aku lagi nganterin dia pulang karena waktu itu dia belum bisa nyetir. Aku dia anterin red flag lagi kan. Aku belum bisa nyetir, saat itu dianterin pulang sama dia. Nggak apa-apa juga sih nyetir. Tapi kan aku juga tahu bahwa dia nggak bisa nyetir ya karena bukan dia nggak mau nyetir, dia simply nggak bisa nyetir aja, ya udah. Nah di momen itu tuh kita lagi ngobrol, saking serunya ngobrol gitu kan, terus dia tiba-tiba terdiam gitu, terus dia bilang, "Can I kiss you?" Nah di situ tuh kayak
Tapi Jangan gue langsung nyasar. nggak ekspresif ya. Aku nggak langsung berekspresif gitu. Cuma kayak dalam hati tuh kayak wow, I think this is the first time cowok bisa nanya ke aku, can I kiss you gitu. Itu I think it's very sexy gitu. Iya, aku kan. juga suka banget ditanyain, ada orang yang sampai bilang gini, tapi kan gak seru, gak spontan. Enggak, gue gak peduli, pokoknya gue butuh konsen. Gue lebih suka ditanyain, can I kiss you gitu. Itu kan jadinya aku mendapatkan konsen itu gitu. Dan untuk mengatakan iya gitu, instead of just assuming that I want to be kissed gitu ya, buat aku tuh jauh lebih seksi sih. Yes. Good for you. So know your boundaries. Aku nggak mau wasting my chance, maksudnya karena apa? Aku ngerasa ini orang yang tepat, jadi gua nggak mau sembarangan, gitu. Karena ceritanya panjang banget gitu, maksudnya aku ngerasa ini too good to be true. Ini too good, aku ngerasa too good to be true saat itu, kayak nih kok too good to be true sih? Wah jangan sampai Jangan salah macam-macam langkah kok. nih gua gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati. Gitu. Ya itu nice. jangan di abuse ya ini apa jurus gua karena lo harus benar-benar genuine untuk kayak Bener-bener gitu. nanya. Iya beneran nanya. Karena kalau gitu. enggak kan juga nanti akan ketahuan kok lama-lama kayak oh ternyata dia awalnya doang, berarti itu benar-benar love bombing kalau dia nggak konsisten kan. Yap. Kalau Mbak Zoya bisa merumuskan sebuah kecerdasan seksual, kompetensinya apa aja Mbak? Kecerdasan seksual itu adalah satu sex expectation ya, ketika kadang-kadang sex expectation is a bitch, boleh nggak ngomong itu? Boleh dong. Gitu. Jadi sex expectation itu yang kadang-kadang menghancurkan banyak pasangan gitu ya. Jadi sexual intelligence itu perlu sex expectation bahwa oke, aku punya ekspektasi begini sexually gitu. Aku punya ekspektasi kayak gini. Itu harus didiskusikan, dan ketika mendiskusikannya tolong pisahkan bahwa oke sayang, kita akan membicarakan ini as a sexual fantasy. Artinya apa yang aku umumkan nih ke kamu dan apa yang kamu umumkan ke aku ini adalah keinginan-keinginan fantasi kita yang tidak boleh punya batasan. Tapi gitu ya, ketika kita tidak menjadi judgmental di situ, itulah yang akan menunjukkan our sexual intelligence tuh tinggi apa enggak. Kan ada kayak gila sayang kamu liar banget fantasinya. Gila fantasi aja diliar-liarin, udahlah ya gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya setelah itu kita baru berencana tapi yang ini aku mau dong diaplikasikan di dunia nyata gitu, bisa membedakan itu gitu. Itu adalah juga part of a sexual intelligence gitu ya. Termasuk untuk bertanya, what can I do to make you feel good and feel sexy gitu ya. Karena dengan pertanyaan itu kita juga memberi chance pada orang itu untuk mengeksplor dirinya dan tubuhnya juga seksualitasnya gitu, dan itu sangat-sangat diperlukan. Kalau kata Barry McCarthy dalam bukunya yang berjudul Sexual Awareness, that was like awesome. Kalau kalian mau beli, Barry McCarthy itu mengatakan bahwa sebenarnya orang itu punya sexual style yang berbeda dengan relationship style. Jadi kalau misalnya diranjang dia orangnya talkative gitu ya, sangat-sangat verbals banget gitu, tapi di luar ranjang dia nggak begitu, itu nggak apa-apa. Jadi itu adalah udah berbeda. Jadi kenali sexual style-nya dia gitu ya, sama relationship style-nya dia. Kalau itu nggak sama nggak apa-apa, tapi jangan expect lo kalau di luar ranjang aja diem aja, kalau di atas ranjang aja lo bawel, ya biarin aja sih gitu loh. Memahami sexual style masing-masing, tahu arousal kita seperti apa, tahu boundaries kita, bisa mengekspresikan fantasi seksual kita, mengkomunikasikan, menegosiasikan, paham our sexual boundaries. Kapan aku siap atau aku nggak siap melakukan ini itu gitu ya, not to pushing the limits in that terms bahwa ya udahlah demi dia aja ada pas segala macam, enggak kayak begitu gitu. Kita bisa menegosiasikan kayak yang aku nggak capek, aku juga nggak lagi sibuk, tapi I just lagi nggak mood aja having sex, you know, saying something like that. Termasuk juga mengatakan sayang, aku lagi nggak kepengen seks, tapi kalau besok aku kepengen, aku akan nyerang duluan ya, gitu misalnya. Jadi you always when you don't want sex, jangan say no for love gitu. Jadi jangan bikin si pasangan itu juga merasa rejected gitu ya. Ketika kita meminta seks, kitanya lagi nggak mood gitu, jangan di reject, tapi dia bilang aja kita pelukan aja yuk gitu, ini dulu yuk, soalnya aku lagi nggak tahu, ini lagi nggak mood aja hari ini, tapi entah kalau kamu aku yang akan mulai duluan. Itu adalah bagian-bagian dari sexual intelligence, I think. Oke. Dan pahami
menstrual cycle istri lo. Penting. Right. Biar tahu saat lagi nyeruduk lo maksimalkan, saat lagi lemes ya udah gitu. Kita punya kalender Stand sendiri. down. Dan kita punya manajemen seksualitas kita punya liburan namanya ovulation trip. Ovulation Iya, trip. setiap bulan kita Nice. staycation buat memaksimalkan fase-fase itu. Iya biar jadi nggak boring kayaknya. Oh udah ovulasi ayo sekarang banget gitu kan. Kayak on off lampu ntar ya. Bener-bener. Jadi kayak kita being mindful banget. Jadi kita kalau kerja sampai weekend nggak apa-apa gitu. Tapi di saat ovul trip lo jangan ganggu. Tapi menariknya justru di saat lagi ovulation trip kita malah kreatif. Jadi kayak gimana sih tim-tim gitu kayak lah kak katanya lagi cuti ya gimana dong kreatifnya ngalir nih gitu. So yeah, I think that's Apa interesting. kabar ya gimana ya? Gak bisa tahan juga. Yes. Oke. That's awesome. Alright, so teman-teman yang ada di sini baik pria maupun wanita, khususnya wanita buat teman-teman yang masih merasa bahwa dirinya adalah princess dan mau mulai menjadi seorang queen untuk dirinya dia sendiri. First of all, kamu harus kenal diri kamu dulu, kamu harus explore diri kamu bukan hanya dari sisi seksualitas tapi tadi gitu ya rasa aman, rasa nyaman, how you see your self-worth atau enggak dan nggak semuanya harus di-act on it gitu kan. You have to know your boundaries, tahu kapan harus ngelakuin apa, kepada siapa, dan kapan tidak gitu. So artinya ketika kita udah memiliki batasan tadi, kita juga at the same time bisa nurture diri kita sendiri, bahkan itu bisa ngebalance gitu ya, yang namanya feminine dan masculine energy. Bukan cuma sekedar artinya menjadi seorang queen itu adalah yang lembah lembut aja, no, but we also need some decision making for our life, some management gitu supaya apa kita pun juga jadi bisa nge-bridging relationship kita sama pasangan kita yang most likely cowok-cowok akan lebih logical thinking. And at the same time buat pria-pria yang mungkin ya yang tadinya mungkin masih prince dan mau menjadi king, aku rasa analogi dari perempuan ini pun juga bisa kamu pakai. Bahwa kamu juga harus punya self control, kamu nggak wajib, tapi kalau kamu mau jadi king, kamu perlu punya self control dan kamu perlu respect pasangan kamu sehingga akhirnya apa? Ya tadi relationship yang dibangun oleh dua orang yang sadar berdasarkan konsen itu akan menjadi sesuatu yang indah buat kita semua. Lu kalau ngomongin makanan sama seks lancar lu. Alhamdulillah. Ekspresif. This is feminine energy kan, Mbak? Iya. Foodgasm. Iya, balance ya. Alright, so kalau gitu Mbak Zoya terima kasih banyak Sama-sama. sudah hadir dan sharing. Thank you. So aku Anes dan Yaser, kita pamit dulu sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye-bye.